lulusan metalurgi ITB, kemudian melanglang buana ke negeri Kangguru di Murdoch University, kemudian mengambil S3-nya di Curtin University. Lalu dari sisi pengalaman juga beliau sudah biasa diawali dengan freelance process engineer, kemudian pernah menjadi postdoctoral scientist, kemudian pernah menjadi chemist dan project management specialist, hingga akhirnya saat ini beliau sebagai lab manager dan assistant director di PT Geoservice. Lalu keahlian dan pencapaian yang sudah diraih oleh Kang Alex. Kang Alex ini sangat memahami mengenai batu bara, alumina, emas, dan nikel serta tembaga, proses tembaga. Kang Alex ini dalam sekolahnya sudah meraih 9 beasiswa, kemudian juga rajin menulis dan juga menjadi pembicara. Ada 4 conference yang pernah diikuti, kemudian ada peer review jurnal, kemudian book chapter, media coverage-nya juga banyak. Dan saat ini tergabung dalam 3 organisasi profesional, dan terakhir beliau juga sebagai reviewer di jurnal ya, Journal of Mining kalau saya nggak salah, John. Oke, hari ini mudah-mudahan nanti kita akan mulai sharing. Nanti Kang Alex akan menyampaikan secara detail terkait bauxite alumina processing, apa itu hal-hal penting dari terminologi yang ada, kemudian besaran-besarannya, bayar prosesnya, dan juga bauxite mineralogi. Mungkin untuk menghemat waktu, saya persilahkan nih Kang Alex untuk mengambil alih dan silakan menyampaikan apa yang terkait dengan bauxite dan alumina processing. Silakan nih Kang Alex. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi Pak Faisal ini betul teman-teman kuliah saya, satu kelas juga waktu itu wisudanya bareng ya Pak ya. Dan sudah lama sekali kita nggak ketemu. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua rekan-rekan yang telah bergabung. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa ada sedikit bermanfaat. Jadi hari ini saya akan men-share tentang buyer process. Saya coba share screen saya dulu. Ya, bisa dilihat sama rekan-rekan yang sudah hadir mungkin? Sudah. Belum. Belum terlihat. Belum kelihatan. Belum. Bentar, saya coba yang tadi lagi. Ya, oke. Share. Sudah atau masih belum? Belum. Kalau itu mungkin bisa di-share screen sama Pak Faisal ya mungkin ya. Nanti saya tinggal next gitu. Gimana Pak? Ya, baiknya seperti itu aja. Oke, sip. Mas Faisal. Oke, sip. Baik. Ya, bisa ke full screen. Sip, baik. Jadi dengan ini saya mulai tentang webinar saya tentang terminologi dan angka-angka dalam buyer proses bauxite to alumina processing. Saya sudah diperkenalkan tadi, nama saya Alexander Senaputra. Biasa bisa dipanggil dengan Alex. Jadi kalau kita lihat di slide pertama ini, saya sudah menampilkan angka-angka ya, dan juga terminologi. Jadi kalau kita lihat bauksit, di Indonesia itu bauksitnya memang kadar rendah, rata-rata 35-40% alumina, 5 ton. Ya, dilakukan perlakuan upgrading dengan washing bauksit ini. Hasilnya mungkin sekitaran 4 ton. Dari 4 ton itu biasa kita menghasilkan 2 ton alumina dan 1 ton aluminium. Jadi memang slide pertama ini saya buat untuk men-trigger teman-teman tentang terminologi dan juga angka-angka. Next, berikutnya. Next, Pak Faisal. Oke, jadi ini tentang terminologi. Jadi saya coba ambil 6 komoditas utama Indonesia. Yang pertama itu tentang batu bara. Kalau kita berbicara tentang batu bara, orang pasti berbicara tentang CV, calorific value, TM, total moisture,
Ada GA, General Analysis, yang terbagi lagi banyak derivatifnya dan segala macam. Ada juga kalau di industri emas, kita biasa berbicara tentang grade, recovery, perbedaan antara oxide dan sulfide, apa itu refractory, apa itu pre-robbing, dan juga tentang leaching. Dan di copper mining, kita berbicara tentang grade, berapa persen fitnya, recovery-nya, processing-nya seperti apa, flotasi, kemudian smelting, acid credit, dan lain sebagainya. Untuk nikel, kita sama berbicara tentang grade, recovery, terus processing-nya juga ada leaching, ada smelting, ada nikel ekivalen, kalau bukan hanya nikel aja, tapi ada kobalt, dan lain sebagainya. Tin, kita berbicara tentang grade, recovery, smelting, juga processing, dan lain sebagainya. Nah, alumina ini, apa sih alumina ini? Gitu. Alumina ini memang industri yang sangat spesifik, dan dia terminologi dan angka-angkanya sangat berbeda dengan industri hidrometalurgi lainnya. Next. Nah, ketika sudah dipresipitasi kembali, maka akan dilakukan pencucian dari larutan-larutan soda dan kemudian dihasilkan gibbsite project. Jadi sebenarnya prinsipalnya kalau kita lihat yang sebelah kanan itu ada 3. Pertama itu digestion. Jadi digestion itu yang terjadinya ini setelah pre-desiccation itu ada digestion. 3 itu direaksikan dengan NaOH atau sodium hydroxide dan menghasilkan sodium aluminat. Dan kita membutuhkan heat atau panas di sana. Nah, proses utama yang keduanya adalah precipitation atau presipitasi. Jadi sodium alumina yang terlarut ini akan ditambahkan dengan gibbsite dan didinginkan supaya dia bisa terpresipitasi kembali menjadi Al2O3 setelah materi-materi yang tidak larutnya itu dihilangkan. Dan yang ketiga itu ini merupakan finishingnya, di mana hasil dari presipitasi itu akan dipanaskan kembali dan menghasilkan Al2O3 serta uap air. Jadi sebenarnya alumina ini prinsipnya hanya 3. Pertama itu digestion, kedua itu precipitation, dan ketiga itu calcination. Digestion itu aluminanya dirarutkan dan pengotor-pengotor lainnya tidak larut. Presipitasinya itu alumina yang larut itu dipisahkan dengan pengotor-pengotornya dan dijadikan padatan kembali. Nah, kalsinasi ini merupakan finishing di mana alumina yang sudah dipresipitasi kembali ini dipanaskan sehingga menjadi alumina gibbsite. Next. Nah, ini contohnya dari sini aja, dari cycle untuk bauxite proses ya, untuk Bayer proses. Di sini kita dibedakan yang warna merah itu red side. Jadi kita biasa bilangnya itu red side. Red side itu pre-desiccation, digestion, clarification, mud washing. Itu semua red side. Yang putih itu kita biasa bilangnya white side. Precipitation, classification, ada oxalate removal, ada evaporation. Nanti saya terangkan satu persatu secara singkat. Tetapi kenapa saya pikir ini unik seperti Indonesia ya, merah putih. Ya, ada merah, ada putih, merah putih, red side, white side. Gitu. Dan saya nggak menemukan terminologi seperti ini di proses-proses lain contohnya. Biasanya hanya semuanya upstream, downstream, upstream, downstream. Tapi di sini kita bisa ada terminologi red side sama white side. Menurut saya ini sangat unik gitu. Next. Nah, ini saya ambil dari contoh dari Google Earth dari SOT 32 Worsley Alumina. Jadi SOT 32 itu pecahannya spin-off-nya dari BSP Billiton. Dia SOT 32, ini Worsley Alumina. Kalau di sebelah kiri dari penonton itu dia red side. Itu bisa dilihat semua warnanya itu merah, jadi banyak debu-debu dari mud, dari bauxite, dari segala macam yang berterbangan dan mengotori area tersebut. Sedangkan area di sebelah kanan itu white side. Jadi kalau kita lihat aerial view-nya dari atas itu putih semua. Karena dia side yang sedikit berterbangan dan
secara kontinu dia terakumulasi dan menutupi area itu gitu. Ya, mungkin Pak Faisal juga di sana seperti itu Pak. Di dulu tempat Pak Faisal ada red side, ada white side. Iya, sama. Kayaknya di mana-mana seperti ini ya. Iya, ini uniknya ya. Dari Alumina itu ada yang merah banget, ada yang white side gitu. Ini memang unik lah. Next. Oke. Next. Nah, ini red side sama white side ini ya karena yang red side itu dia yang diolah itu masih berupa bauxite atau red mud waste-nya itu, red mud itu. Jadi memang ya semuanya warnanya merah gitu. Sedangkan kalau yang white side ini ya karena produknya itu warnanya putih hidrat. Hidrat itu kita biasa bilangnya itu byproduct sebelum kalsinasi. Sedangkan alumina itu yang final produknya gitu. Jadi ini yang mendasari warna-warna merah dan putih di alumina refinery. Berikutnya, next. Nah, hari ini, jadi karena sebenarnya kalau kita lihat siklus dari proses buyer proses ini sangat panjang dan kesempatan kita berbicara itu hanya berdiskusi itu hanya 90 menit. Jadi saya hanya bisa mengambil dua proses yang utamanya dulu. Yang pertama itu terkait dengan mineralogi, yang kedua itu terkait dengan digestion. Jadi kalau di mineralogi itu jelas kita berbicara tentang mineral-mineral apa aja yang masuk dan bagaimana efeknya terhadap proses. Sedangkan kalau yang di digestion itu saya ingin menyoroti tentang buyer liquor chemistry. Jadi properties kimianya dari buyer liquor ini. Gitu. Jadi hari ini kita berbicara tentang dua ini. Nanti kalau misalnya banyak peminatnya kita adakan yang lebih panjang di bawah IAMED, nanti mungkin ada seperti professional development event yang lain lah. Tapi hari ini saya akan fokus kepada dua dulu. Pertama tentang mineralogi bauxit, kedua tentang liquor chemistry yang terkait dengan digestion. Nah, kalau nggak tahu Pak Faisal mungkin penting nggak kira-kira nih mineralogi dan digestion itu di plan? Penting ya. Karena kalau tipikal hidro kayaknya di awal proses akan menentukan yang di belakangnya ya. Iya sih, karena hidro sangat sensitif ya terhadap feed begitu. Ya. Sip. Boleh next Pak. Next, bauxite. Nah, jadi kita generasi internet ya, kita pertama kali kita pengen tahu itu kita ketik Wikipedia. Bauxite itu berdasarkan Wikipedia itu sedimentary rock, jadi batuan sedimen yang mengandung aluminium konten yang tinggi ya. Jadi bauxite ini ditemukan oleh geologis dari Prancis, Pierre Berthier ya mungkin ya, nah, itu ya bilangnya. Di desa yang di dekat desa yang bernama Les Baux ya. Ini di Prancis bagian selatan. Next. Nah, ini kalau yang bagian kiri itu aerial view-nya dari Google Earth di desa yang bernama Les Baux ya, Les Baux. Jadi di sini sebenarnya di sini sendiri nggak ada bauxite mining gitu. Dan Prancis juga tidak pernah menjadi produksi bauxite. Walaupun dia punya alumina refinery Pecini ya. Next. Next, Pak. Nah, ini kita udah mulai masuk ke yang lebih detail lagi dari mineralogi. Jadi, saya membagi bauxite mineralogi ini berdasarkan elemennya. Jadi kalau yang kita lihat di kiri ya, di kiri itu klasifikasi berdasarkan grade. Jadi yang paling banyak itu dua. Dari bauxite itu selalu yang paling banyak itu dua. Pertama itu kandungan aluminiumnya 30-50%, kita bilangnya itu bukan aluminium tapi Al2O3. Nah, baru yang kedua paling banyak itu bahkan kadang-kadang lebih banyak dari bauxitnya sendiri, yaitu iron oxide. Fe2O3 atau sebagai macamnya lah. Kita
biasa itu kandungannya itu mencapai 50% gitu, tapi bervariasi. Jadi yang paling besar itu dari elemen itu yang ada di mineralogi bauksit itu dua, aluminium sama iron oxide. Baru ada SiO2 ya. Di sana up sampai 20%, tipis-tipis bisa masih di atas 20%. Lalu ada TiO2 bisa sampai 10%. Lalu ada organics. Ini yang menarik ini. Organik ini di proses-proses yang lain itu tidak terlalu mendapat sorotan ya, tapi di bauksit ini penting banget organik ini. Ada nanti saya menyinggung sedikit ke sana. Dan juga yang kecil-kecil itu yang warna-warnanya abu-abu itu yang kecil. Itu other elemen seperti ada sodium, magnesium, ada fosforus. Fosforus penting untuk produk quality, ada juga gallium. Gallium kan sekarang harganya mahal ya, masih berapa belas kali harga emas gitu. Nah, jadi kita bicara grade itu ya 5 yang paling utama, balik lagi aluminium, iron oxide, silika, titanium, sama organics. Nah, ketika kita berbicara tentang by important, tadi by grade ya, seberapa banyak elemen itu ada di bauksit. Nah, kalau untuk by importance paling tinggi ya jelas kita mau mengolah aluminium ya, aluminium paling penting. Ketika kadar aluminiumnya tidak mencapai kadar minimum yang ekonomis, maka itu tidak menjadi ekonomis prosesnya. Kedua adalah silika. Jadi walaupun iron oxide itu kondisinya lebih banyak, tapi silika itu yang lebih mempengaruhi proses. Ketiga itu baru iron, keempat itu baru organics, yang kelima itu yang lain-lain. Nah, sekarang kebetulan saya bisa diskusi nih sama Pak Faisal yang pernah jalanin pabrik. Kira-kira gini nggak Pak, yang importance-nya Pak, degree of importance-nya dari elemen-elemen yang ada di bauksit ini? Iyalah. Saya nggak berani juga nih. Tapi memang benar, pastilah ini yang paling utama ya di kadar aluminiumnya. Dan juga silika nih ya. Kan di dalamnya ada katanya ada total silika, ada reaktif silika ya, Kang Alex ya. Ya, nanti kan kita ke sana ya. Mungkin nanti akan ada. Ya. Sip. Oke. Berarti memang di pabrik ya memang itu yang sangat menentukan. Nah, ini kalau kita lihat degree of importance-nya dari tadi 5 komponen utama dan juga impact terhadap revenue dan impact terhadap processing. Jelas aluminium itu paling besar impact terhadap revenue-nya. Nah, yang lain-lain itu impact-nya minimum terhadap revenue. Sedangkan impact terhadap processing tadi mirip seperti degree of importance. Jadi aluminium itu paling penting terhadap processingnya, apalagi di Indonesia itu ada kadar minimum yang bisa diekspor gitu ya. Jadi kan itu juga menentukan. Terus juga silika itu sangat menentukan. Baru kemudian ada iron dan organik juga sangat menentukan, walaupun tidak sekritikal silika. Tetapi yang menarik dari organik ini, dia juga bisa menjadi impact terhadap revenue karena dia bisa menentukan produk quality. Jadi kalau banyak itu organiknya entah kenapa, jadi ya sebenarnya ada teori-teori di balik itu, tapi entah kenapa kalau organiknya banyak maka dia struktur kristalnya itu tidak akan bagus di struktur kristal produknya gitu. Jadi itu salah satu impact dari organik yang memang unik terhadap industri alumina itu sendiri. Next. Nah, kita mulai masuk nih ke tadi 5 komponen utama, kita mulai masuk ke aluminium. Jadi kalau kita lihat sumber daripada biji aluminium itu ada 3. Mungkin ini orang-orang sudah banyak tahu, gibbsite. Gibbsite itu kita biasa bilangnya trihydrate. Ada juga boehmite, itu kita biasa bilangnya monohydrate. Yang terakhir itu ya diaspor. Diaspor itu seperti boehmite tapi dia memiliki struktur kristal yang berbeda. Alpha monohydrate. Nah, struktur kristalnya kalau gibbsite itu monoklinik dan yang lain itu orthorhombic. Nah, ini yang paling penting ini digestion temperaturnya. Jadi di suhu berapa dia akan terekstraksi. Gibbsite itu 130 sampai 150 itu dia akan terekstraksi dengan efisien. Bahkan ada alumina yang jalan itu di 90, 105, 110 juga ada.
Walaupun dia persen ekstraksinya nggak terlalu tinggi ya, tapi memang dia objektifnya itu lain. Nah, bohmite itu di 230 sampai 250. Diaspor itu minimal di 250. Dan kalau kita melihat keterdapatannya gibbsite itu, Indonesia itu gibbsite, Australia itu ada yang gibbsite ya, Guinea, Jamaika itu gibbsite. Bohmite itu Australia ada bohmite, India terkenal banyak bohmite, Hungary. Diaspor itu yang paling terkenal itu China. Banyak diaspor di sana. Next. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita berbicara tentang project Alumina itu, first and foremost terminologinya gibbsite, bohmite, sama diaspor. Apa yang kita olah sebenarnya? Barang apa yang masuk ke pabrik kita? Next. Nah, ini menarik. Ini grafiknya menarik. Jadi grafik ini adalah yang sumbu Y-nya itu dia keterlarutan ya, kecepatan dia larut, leaching rate-nya, yang sumbu Y-nya. Yang sumbu X adalah suhunya. Nah, kalau kita lihat, jadi yang sumbu Y-nya makin tinggi itu berarti leaching rate-nya makin cepat gitu. Kalau kita lihat di suhu 150 derajat itu bohmite itu belum larut, tapi kalau di suhu 150 derajat itu gibbsite itu sudah mencapai laju kelarutan yang sangat optimum di 150 derajat gitu. Jadi di 150 derajat itu kita bisa bilang dalam jangka waktu menit dia sudah bisa larut si gibbsite itu. Nah, bohmite itu di suhu 150 derajat belum. Dia baru larut dengan efektif itu di 230 derajat. Bohmite itu dengan optimum itu. Sedangkan 230 derajat itu diaspor itu belum larut dengan cepat dia. Dia baru efektif itu di suhu 270 derajat. Jadi ini saya selalu ingat grafik ini dulu dari tahun 1981 sama Jan Korte kalau nggak salah. Nah, ini menarik dan saya selalu ingat perbandingan antara gibbsite, bohmite sama diaspor, kelarutannya dan kecepatan dia larut seperti apa. Bayar proses ini memang menarik ya, karena walaupun kita lihat ini riset tahun 1981 itu berarti hampir 40 tahun dari sekarang gitu. Akan tetapi bayar proses ini udah 150 tahun. Dia bahkan lebih tua dari cyanidasi. Cyanidasi itu seingat saya itu 1900 awal. Karena dulu saya kerja di Cytec. Cytec itu awalnya American Cyanamid, dia 1900 didirikannya seingat saya. Nah, itu juga masih lebih tua dari proses flotasi pertama yang 1900 awal juga seingat saya. Sebelum World War I atau sekitar dekat-dekat sana. Jadi memang ini sudah lama sekali, tapi masih banyak tiap tahun itu fundamental research tentang bayar proses ini. Karena typical bayar proses itu dia semua 95% produksi alumina di dunia itu menggunakan bayar proses. Jadi banyak sekali riset-riset fundamental ke sana karena tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada proses lain gitu. Jadi proses itu berkutat terus di proses itu gitu. Menurut saya menarik dan ini alasan saya salah satunya dulu mengambil topik S3 saya itu alumina karena saya pikir saya bisa cari kerja di mana-mana. Karena kalau saya belajar proses X hanya dipakai 10% dari dunia, ya saya kesempatan kerjanya di sana gitu. Dan itu kenapa saya dulu ambil topik tentang alumina. Dan memang saya sebelum lulus sudah dapat kerja gitu. Makanya lulusnya telat juga sih. Gitu. Kalau dulu lulusnya samaan ya, sekarang dulu kita lumayan cepat, sekarang saya lama ya. Tapi ya memang ya itu karena memang saya tertarik dengan proses yang fundamental yang dari 150 tahun yang lalu pun masih dipakai sampai sekarang gitu. Dan masih banyak penelitian fundamentals yang belum memecahkan beberapa fenomena di sana. Next. Nah, ini jadi tadi kalau slide sebelumnya gibbsite itu diproses di 140-150 derajat. Kita tahunya itu sebagai LTD, low temperature digestion. Bohmite diaspor lebih besar dari 240 derajat. Kita bilangnya HTD ya, high temperature digestion. Nah, keduanya baik LTD maupun HTD ini dia menggunakan suhu di atas 100 derajat, jauh di atas 100 derajat, sehingga mereka membutuhkan kondisi pressurized
Kalau enggak kan dia akan penguapannya akan sangat tinggi ya, jadi seperti roasting gitu. Makanya dilakukan di autoclave gitu. Gampangnya sih untuk teman-teman yang belum tahu autoclave itu lebih mirip sama bandeng presto ya. Dia jadi suhu tinggi, tekanan tinggi, hancurlah semuanya di sana gitu. Nah, walaupun degree of kehancurannya itu berbeda antara gipsit, antara bohmit, dan sangat sensitif terhadap temperatur. Tapi saya sih dari dulu sebelum kuliah juga saya selalu membandingkan presto lah. Gitu. Dan bahkan ada teman saya yang bikin autoclave buat di lab itu pakai bandeng presto, pakai alat presto itu ada juga. Gitu. Jadi menarik sih ini. Next. Nah, ini terminologi kedua, ya ada LTD, ada HTD, low temperature digestion, ada high temperature digestion. Ini mirip lah, tapi tidak 100% sama dengan atmosferik atau HPAL untuk nikel. Atmosferik di nikel 90 atau 95, HPAL itu di 250 ya. Jadi atmosferik itu ya bukan pressurized kalau di nikel itu. Sedangkan kalau di alumina itu dia dalam kondisi pressurized. Next. Oke, next. Ya ini tadi yang berbicara tentang angka. Jadi angkanya yang pertama itu kita tahulah kalau untuk alumina itu di 140, 150 kalau kita berbicara gibbsite. Kalau kita berbicara non gibbsite ya artinya hanya 240 derajat atau lebih tinggi lagi. Ini yang menurut saya sangat fundamental dan perlu diketahui sama seorang metallurgis. Next. Nah, ini masih terminologi yang berbasis aluminium ya. Jadi kita masih berbicara tentang aluminium. Jadi banyak orang berbicara bohmitic bauxit. Ada miskonsepsi bahwa bohmitic bauxit itu yang saya bilang di awal itu ada bohmit. Bohmitic bauxit itu bukan berarti dia 100% bohmite. Karena apa? Karena dia 2-3% bohmite aja kita sudah biasa bilang barang itu sebagai bohmitic bauxite gitu. Karena begini, karena kalau kita punya 2-3% bohmite, kita kan tidak mungkin memproses itu di suhu tinggi. Karena terlalu sedikit yang diproses di suhu tinggi, sehingga menjadi tidak ekonomis. Kita prosesnya di suhu rendah. Tetapi ketika di suhu rendah itu, di 150-140 derajat itu, si bohmite itu tidak akan larut. Nah, kalau kita lihat gambar yang paling kiri di bawah itu, ini feed-nya yang masuk ke dalam proses itu, ada iron oxide, ada gibbsite, ada bohmite. Nah, nanti di suhu rendah itu, nanti si gibbsite-nya itu dia akan larut menjadi sodium aluminat. Sementara si bohmite-nya itu dia tidak larut. Nah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi kemudian berikutnya adalah alumina yang terlarut itu terrepresipitasi, dia akan menjadi padatan kembali di sekitar bohmite. Nah, bohmite ini dia akan berfungsi sebagai seeding, sebagai benih-benih untuk alumina terlarut itu kembali terpresipitasi menjadi alumina padatan. Jadi 2-3-4% bohmite itu secara terminologi Bayer itu disebutkan sebagai bohmitic bauxite. Jadi kita jangan salah kaprah bahwa bohmitic bauxite itu harus 100% bauxite. Tidak, 2-3-4% itu orang-orang sudah sangat takut gitu. Di tempat Pak Faisal ada bohmite-nya, Pak? Dominan gibbsit ya, kalau Gibbsit, di sana ya. Oke. Ya pernah sih beberapa kali kita ketemu bohmite, tapi nggak setiap saat ya. Ya, hanya spot-spot mungkin ya. Iya. Ya, sip. Next. Nah, ini salah satu publikasi dari Brasil ya. Jadi dia coba melihat mencampur antara Brazilian bauxite. Brazilian bauxite itu karena dia tropical bauxite, jadi sangat mirip dengan Indonesia, yaitu gibbsite, dengan blendnya itu bohmitic bauxite. Gitu. Saya lupa dari mana. Saya juga nggak yakin bahwa itu disebutkan di papernya. Tetapi intinya adalah kalau kita lihat di sumbu X-nya itu dia berapa persen blending bohmite-nya. Jadi berapa persen bohmite yang ditambahkan terhadap blending dan berapa persen autopresipitasi. Autopresipitasi itu alumina yang sudah larut itu menjadi padatan kembali.
Nah, korelasinya itu menarik dan linear gitu ya. Jadi ketika semakin banyak bauxitic bauxite yang ditambahkan, ternyata autopresipitasinya itu semakin tinggi, bisa mencapai 20% gitu. Artinya kita sudah susah-susah bauxite-nya digerus, sudah susah-susah bauxite-nya dilarutkan, dia kembali menjadi padatan gitu, sehingga persen ekstraksinya rendah. Dan ini salah satu contoh clear lah bagaimana bauxite blending itu bisa menurunkan ekstraksi. Next. Nah, ini terminologi yang berikutnya, autopresipitasi ya. Nah, ini menurut saya sangat unik karena hanya ditemukan di Bayer proses. Saya tidak menemukan di proses hidrometalurgi yang lain lagi. Nikel ada, tapi namanya bukan autopresipitasi, dia kopresipitasi. Ketika larutannya itu hasil HPAL itu misalnya dibersihkan dari besi, di mana besinya itu dipresipitasi, nikelnya ada sedikit yang ikut, itu namanya kopresipitasi. Autopresipitasi menurut saya tidak ada. Prekrobing di emas, prekrobing itu beda, karena ketika emasnya sudah larut, dia akan diambil kembali oleh material biji yang mengandung karbon, tapi bukan diambil oleh emasnya itu sendiri, diambil sama alumina yang terlarut, diambil sama alumina itu sendiri, autopresipitasi. Jadi menurut saya sangat unik. Gitu. Next. Nah, ini masih kita karena aluminium itu yang paling penting. Jadi kalau kita ini chart untuk karakterisasi bauxite ya. Jadi kalau bauxite itu ada terdiri dari biasanya dari gibbsite sama boehmite. Kita bicara gibbsite sama boehmite untuk sederhananya. Nah, ada yang namanya karakterisasi, kita ingin mengetahui kadar THA, trihydrate alumina. Jadi berapa persen alumina yang dapat kita ekstraksi pada kondisi 150 derajat. Bisa di ini bagian bawahnya, Pak Faisal? Saya kurang bisa melihat. Nah, jadi THA itu karakterisasi berapa persen alumina yang bisa kita dapatkan dari biji pada kondisi 150 derajat. Dan juga next, belum next ini. Yang berikutnya, ini ada TAA, ada tolong di ini, total available alumina. Nah, ini kondisi di berapa persen alumina yang dapat terekstraksi pada suhu 250 derajat. TAA, total available alumina. Nah, ini yang paling menarik itu yang paling kanan nih, TA, total alumina. Total alumina itu ada juga aluminium yang dari kaolin. Karena kalau kaolin itu kalau kita lihat itu tuh mengandung alumina gitu. Nah, ini jangan salah karena kita bisa aja TA-nya tinggi, tapi itu yang dari kaolin itu tidak bisa diekstraksi. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tapi untuk jual beli ya, ini untuk jual beli itu sangat penting lah. Seperti CV untuk untuk batu bara itu CV. Terus kalau untuk komoditas apalagi ya, kita berbicara komoditas flotation concentrate itu grade-nya, sulfur kontennya. Kalau untuk komoditas alluvial tin itu kita bicara tentang konsentrasi tinnya gitu di konsentratnya. Ini juga itu gitu. Cuman ini lebih tricky lagi. Nah, bisa aja orang measure sebagai total alumina, yang beli nggak ngerti, dianggapnya itu available alumina. Padahal ada kontribusi dari kaolin yang tidak bisa diekstrak di sana. Gitu. Dan total alumina ini biasa diukur pada suhu 1000 derajat Celcius. Biasa itu pakai XRF. Jadi XRF itu dia nggak melihat, dia hanya melihat elemen. Dia nggak melihat asalnya elemen itu dari gibbsite atau asalnya elemen itu dari boehmite. Yang penting elemen itu mengandung aluminium, ya sudah diukur sebagai aluminium. Ya, gimana Pak Faisal, betul? Ada kaolin, gibbsite, boehmite. Di sana kontrol produksinya ada kontrol produksi untuk melihat THA, TAA gitu. Ada yang THA dan TAA ya. Ada. Mirip di sana berarti THA, TAA-nya. Ya, ini common ya, ini memang harus ini yang jadi patokan ya dalam processing. Ya, kontrol produksi ya dalam processing juga. Sip. Next. Nah, ini kalau THA sama TAA itu diukurnya itu dengan melakukan dilution ya. Jadi di leaching pada temperatur yang beda, lalu dilakukan titrasi atau ICP. Biasa sih yang paling common sih titrasi sih.
Nah, ini juga menarik. Kenapa orang lain itu udah pakai ICP, udah pakai apalah, alumina literasi paling common gitu. Jadi menarik buat saya itu banyak twistnya di industri alumina itu. Nah, kemudian di sini catatannya adalah memang ini itu alumina yang bisa diukur ya, yang bisa terekstraksi. Tetapi alumina terukur juga bisa didapatkan dari kaolin. Next. Next, Pak. Nah, ini terminologi yang kelima. Jadi nggak terasa ya, dalam 15 menit ini udah banyak terminologi yang kita pelajari, yang kita jadi lumayan familiar, terutama mungkin untuk mereka yang tidak ada background di buyer proses. Kalau buyer proses sih itu tiap hari lah makanannya THA, THA, TA, SiO2, SiO2 segala macam gitu. Tapi ini saya coba memberikan gambaran sedikit. Next. Nah, ini tadi beres satu chapter tentang aluminium. Sekarang boksit mineralogi berdasarkan silikonnya ya. Jadi sumber silika di boksit itu ada dua. Kalau tadi kan kalau untuk aluminium kan ada tiga, gibbsite, boehmite, sama diaspor. Kalau untuk silika itu ada dua, yang paling utama itu satu kaolin, satu silika. Nah, kaolin itu chemical formulanya Al2, Si2, O5, OH 4 kali. Sedangkan silika itu ya simpel aja SiO2. Nah, ini yang menarik ini untuk digestion temperaturnya nih. Kaolin ini dia larut pada suhu 90 derajat Celcius. Sedangkan silika ini dia baru larut pada suhu 250 derajat Celcius. Reaksi kelarutannya mirip-mirip, ada di bukan slide, tapi di bagian berikutnya yang sebelah kanan. Jadi aluminium bereaksi dengan NaOH, hasilnya adalah sodium silikat. Nah, silika bereaksi dengan NaOH, ini yang di bawahnya, hasilnya juga sodium silikat. Gitu. Nah, kaolin ini, dia terminologinya dikenal sebagai reaktif silika. Jadi kita kalau ada silika di bauksit itu, pasti orang yang udah familiar itu bertanya, silikanya apa? Reaktif silika atau silika biasa? Kenapa disebutkan reaktif silika? Karena dia bisa larut oleh NaOH pada suhu rendah. Gitu. Jadi kalau kita mengolah gibbsite, ada reaktif silikanya akan larut dan dia akan mengambil NaOH. Dia akan mengkonsumsi NaOH. Padahal NaOH ini dibutuhkan untuk gibbsite, larutan gibbsite. Sementara kalau kita punya silika, dia tidak, dan kita mengolah gibbsite, dia tidak akan larut. Dia tidak akan larut dengan NaOH. Nah, dia hanya larut di suhu tinggi. Kalau kita mengolah boehmite, apalagi kita mengolah diaspor. Si silika ini, mau silika, mau kaolin, dia larut semua. Dan dia semuanya akan mengkonsumsi NaOH. Jadi tergantung juga ini, tergantung proses kita ini, prosesnya itu LTD atau HTD. Kalau LTD, ya kita harus lihat juga silika kita itu kaolin atau silika. Jadi ini udah mulai matriksnya itu udah mulai kompleks ya, permutasinya itu ada aluminium, ada silikanya juga gitu. Tapi ya inilah menariknya buyer proses buat saya, gitu. Kompleksitasnya cukup tinggi. Next. Nah ini silika behavior di dalam larutan NaOH. Jadi kan NaOH ini yang mengekstrak bauksit ya, yang mengekstrak aluminium. Jadi reaktif silika itu larut di suhu 90 derajat, silika itu di 230 derajat, dan nanti setelah larut ini, dia akan terpresipitasi kembali menjadi DSP. DSP itu desilication product. Wah, ini kita udah nambah lagi satu yang bikin pusing lah intinya. Ini ada DSP. Nah, DSP yang terakhir tuh, yang setelah sodium silikatnya, Na2SiO3-nya larut, dia akan bereaksi lagi dan dia akan mengambil anion. Ya, anionnya itu kalau nggak sulfat, karbonat, aluminat, hidroksida, dia akan terpresipitasi lagi menjadi padatan DSP. Next.
Nah, di sini kita ambil contoh ya untuk yang reaktif silika. Dia memakan 18 NaOH. Setelah terjadi DSP, dia memproduksi kembali 12 NaOH. Berarti ada minus 6. Dia mengambil atau chewing up, kita biasa bilangnya chewing up ini sodium hidroksida gitu. Nah, coba ke bawah. Maaf, nggak kelihatan saya Pak Faisal yang di bawah. Ada ini ya, ada chat box-nya ini. Nah, ini jadi ya, jadi dia mengambil bukan hanya itu, dia juga bisa mengambil aluminat ion-ion alumina yang terlarut karena tadi ada Na2X yang akan bereaksi dengan sodium silikat dan terpresipitasi tadi gitu. Jadi dia bukan hanya chewing up NaOH, dia juga akan mengkonsumsi alumina yang terlarut. Jadi alumina dari gibbsite atau alumina dari bohmite itu bisa juga terambil oleh reaktif silika ini gitu. Itu salah satu permasalahannya dari reaktif silika yang semakin banyak. Nah, rule of thumb-nya 8% reaktif silika itu di Cina itu udah nggak efektif lah kalau di mana-mana, tapi di Cina masih diolah. Jadi kita biasa kalau yang bagus itu 2, 3, maksimum 4% itu biasa dibilang masih ekonomis reaktif silikanya. Yang bisa ngolah 8% itu cuma Cina, tapi banyak bukan hanya teknologi ya, tapi juga insentif-insentif dari pemerintah yang diberikan sehingga industrinya bisa mengolah bauksit dalam negerinya gitu. Jadi bukan hanya faktor teknis, tapi juga ada faktor non teknis kenapa Cina itu bisa mengolah 8% reaktif silika. Nah, yang menarik juga kalau reaktif silikanya terlalu sedikit, dia akan menjadi masalah dalam proses. Makanya waktu itu awal-awal suatu refinery ya, Alcoa kalau nggak salah di Western Australia dibuka itu, dia menambahkan silika gitu supaya prosesnya itu stabil. Tapi itu sangat panjang untuk dibahas sekarang gitu. Cuman itu salah satu story-nya di sana. Jadi memang silika itu mendekati 2 sampai maksimum 4 lah yang ekonomis dan mudah untuk diproses. Lebih dari itu kita akan struggling. Plannya Pak Faisal banyak Pak reaktif silikanya atau gimana? Di kita yang tergolong bagus ya di 3 sampai 4 gitu deh kayaknya. Oke, sip. Maksimal di 4, jadi agak enak sih. Ya. Enggak 8 ya Pak ya? Waduh, enggak deh. Kayaknya kalau 8. Oke, sip. Ya memang itu bauksit Indonesia itu bagus sih. Jadi dari sisi reaktif silika bagus. Dari sisi iron nanti saya jelaskan, iron juga dia akan berpengaruh ke dalam proses bagus. Cuman memang alumina, kadar aluminanya agak rendah kalau dibanding beberapa bauksit yang di luar negeri itu yang bisa mencapai 50% ya. Di Indonesia saya pikir jarang ya yang ada yang 50% tanpa dicuci, tanpa apa-apa. Betul nggak Pak Faisal? Atau ada juga? Saya nggak tahu Bintan. Kalau dari yang bagus tuh di Australia, di Brazil ya katanya di atas 50% ya. Iya, di atas 50%. Setahu saya Kalimantan tuh rata-rata 35-40, ya mungkin 40 tipis ya. Ada yang 40-an. Bintan saya nggak tahu. Nggak sempat mengerjakan proses juga di Bintan. Next boleh. Ininya minta tolong nah ini. Jadi ini angka yang ketiga itu rule of thumb-nya lah, gampangnya. 1 ton kaolin itu dia akan mengkonsumsi 0,8 sampai 1 ton kaustik, dan dia akan mengkonsumsi kira-kira 1 ton alumina dari bauksit. Ini kita udah nambah lagi numbers-nya gitu. Next. Oh, ini ada masukan juga nih, bagus juga. Kalbar itu average 42 sampai 48 gitu. Aluminanya. Ya bagus 42 sampai 48 untuk Indonesia bagus, tapi di luar negeri juga yang 50 up juga masih banyak ya. Nah, tadi kita udah tutup chapter mengenai mineralogi dari sisi aluminium. Kita udah tutup chapter mengenai mineralogi dari sisi silikon. Sekarang kita beranjak ke mineralogi dari sisi Fe ya. Fe itu iron ya. Jadi ini sih yang biasa paling banyak di bauxite itu ada 3 ya.
Pertama itu hematite. Hematite itu Fe2O3, goethite Fe3O4, sama ada other. Other itu biasa nggak sebanyak dua di atasnya, yaitu magnetite, pyrite atau yang lain sebagainya. Nah, hematite itu kita biasa orang bayar proses kita biasa bilangnya good iron oxide lah. Jadi gampang diprosesnya segala macam gitu. Karena dia sangat mudah dipisahkan dengan ketika harus si waste-nya ini, tailingnya ini harus dipisahkan dari larutan itu gampang. Maaf, saya minum dulu. Jadi kita biasa bilangnya hematite itu good iron oxide, gampang dipisahkan ke red mud sebagai red mud, dan dia juga tidak mengcapture alumina di dalamnya gitu. Jadi nanti saya jelaskan di goethite ya. Nah, kalau goethite itu kita biasa bilangnya bad iron oxide lah. Contohnya apa? Jamaican bauxite itu banyak goethite-nya. Dia susah sekali dipisahkan gitu karena dia terlalu halus. Jadi dia ketika mau pisahkan antara larutan dan tailingnya itu dia susah sekali, butuh flokulan banyak, lama, butuh apalagi ya, underflow-nya juga. Jadi ketika dipisahkan itu masih mengandung banyak sekali larutan aluminat gitu. Underflow, kalau hematite underflow 45, 55 juga masih aman, 55% solid. Tapi goethite itu di thickener underflow-nya tuh nggak pernah bisa dia beranjak dari 35% solid gitu. Jadi underflow-nya sendiri masih banyak mengandung larutan sodium aluminat. Nah, ini mungkin saya berbicara terlalu spesifik gitu, tapi nantilah kita berbicara tentang thickener atau segala macam. Yang penting goethite itu jelek karena dia susah dipisahkan. Yang ketiga itu udah secara natural itu bisa berasosiasi dengan alumina dan itu disebut sebagai aluminous goethite. Nah, kalau yang magnetik biasanya lebih kecil konsentrasinya dibandingkan goethite sama hematite, dan biasanya sih mungkin karena konsentrasinya kecil juga dia tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap proses. Mungkin salah satunya, mungkin nggak tahu saya kalau ada yang magnetite-nya misalnya 10% atau gitu ya, seperti apa, tapi sangat jarang yang seperti itu gitu. Jadi kita biasanya tidak melihat ada efek-efek negatif dari magnetit atau pyrite dan lain sebagainya. Next. Nah, aluminous goethite yaitu terminologi yang ketujuh yang kita udah bahas gitu. Mungkin sebenarnya lebih banyak lagi yang sudah kita. Tapi ini tidak terlalu penting untuk konteks Indonesia karena jarang bauxite Indonesia yang saya lihat memiliki satu goethite, kedua memiliki goethite yang aluminous goethite. Next. Next. Nah, ini ya sip lah, nggak apa-apa. Memang waktunya tidur siang ini agak janjian udah pada tidur semua ya. Cuma kita aja berdua. Jadi rule of thumb-nya nih untuk bauxite mineralogi. Jadi tadi THA atau TAA untuk bauxitic bauxite itu 40-50%. Yang sekarang ditambang mayoritasnya itu segitu. Indonesian bauxite itu saya bilang 30 gendut sampai 40 pertengahan sebelum di washing. Terus reaktif silika ReCO2 itu yang kita inginkan itu antara 2-4%. Chinese bauxite itu pernah sampai 8%, tapi dia tidak ekonomik untuk negara-negara yang lain lah. Nah, Chinese bauxite ini dia menggunakan metode ada pretreatment seperti flotasi untuk removal dari kaolinnya. Ada blending dengan imported bauxite. Jadi saya pernah ke refinery di Cina itu ya memang imported bauxite Indonesia yang merah-merah itu digabung sama yang warnanya abu-abu yang banyak kaolinnya gitu ya. Digabung jadi warnanya tetap merah, masih bagus gitu. Jadi masih bisa diproses. Terus juga ada government insentifnya cukup banyak untuk men-treatment bauxite seperti ini. Di Indonesia itu biasa ReCO2-nya itu rendah di antara 2-3%, dan setiap 1 ton ReCO2 itu dia akan mengkonsumsi 0,8 sampai 1 ton NaOH dan 1 ton alumina. Biasanya ini rule of thumb lah, tapi tentunya bervariasi, mungkin plus minus 20% di tempat lain. Terus
THA atau TAA. Oh ya, ini rasio THA dengan RaCO2 itu dia terus menurun gitu dari tahun ke tahun itu. Jadi artinya itu makin lama bauksit itu makin banyak kaolinnya gitu. Jadi ini ya, ini kita sebutnya sebagai A to S ratio gitu, alumina to silika ratio gitu. Nah, kalau alumina to silika rasionya 8 itu dia bagus. Kalau di atas 12 itu sangat bagus gitu. Nah, kalau untuk Chinese bauxite itu sekarang di rasionya itu 5 atau di bawah itu gitu. Jadi memang dari tahun ke tahun karena bauxite yang bagus itu udah diambil-ambilin. Terus juga kalau kita lihat bauxite kan dia yang bagian atasnya kan dia memanjang gitu ya karena dia laterit gitu. Bagian atasnya udah diambil-ambilin, dia turun ke bagian bawah yang lebih banyak silikanya, lebih banyak pengotornya. Nah, jadi kalau kita lihat 40-50% dari bauxite itu THA atau TAA untuk bauxite bauxite, dan sisanya itu yang nggak soluble, dia tidak akan larut di proses hidrometalurgi ini. Sorry, tolong ditutup checkbox-nya ya. Jadi dari 1 ton bauksit itu dia akan menghasilkan 1 sampai 1,5 ton tailing, red mud. Kita biasa bilangnya red mud tailing gitu. Kalau tailingnya 50% aja, 50% solid. Jadi 1 ton bauksit itu dia akan menghasilkan 2 sampai 3 ton tailing. Tailingnya sendiri itu cukup berbeda dengan tailing dari misalnya industri emas ya, karena industri emas kan diolah di pH 9,5 atau 10,5 lah. Ini tuh diolah di 6 molar sodium hidroksida. Gitu. Jadi tailingnya itu masih mengandung sisa-sisa dari caustic soda. Caustic soda itu kalau kena orang itu higroskopis, jadi kulitnya itu rusak karena higroskopis. Apalagi kalau kena mata, karena retina mata itu sangat sangat moisturnya sangat tinggi, dia langsung merusak retina mata. Jadi waktu itu saya ingat waktu saya kerja di Scitech Amerika itu pertama kali kita diperkenalkan tentang safety buyer proses itu, saya dikasih lihat mata sapi yang udah meninggal tentunya ya, sapinya udah nggak ada lah, udah dipotong gitu, tinggal matanya yang dikasih yang sebelum dan setelah dikasih NaOH gitu. Di sana kelihatan baru dikasih beberapa tetes saja matanya langsung rusak karena retina matanya sudah otomatis rusak oleh NaOH ini gitu ya. Nah, jadi tailingnya tuh berbahaya, selarinya juga yang larutannya yang masih diproses juga sangat berbahaya. Jadi berkali-kali saya ke alumina refinery itu memang hati-hati sekali ya. Saya kalau paling ngeri itu saya paling menghindari itu kalau di atas ada pipa. Saya nggak tahu di Thailand itu banyak pipa nggak di atas, tapi di Cina itu karena dia nggak tahu gimana desainnya itu ya, di atas itu banyak pipa. Wah, saya paling ngeri itu karena saya takut ada spillage kena ke orang gitu ya, kena ke kita gitu. Dan beberapa kali juga yang menarik itu saya selalu menghindari corners gitu ya, karena saya nggak tahu ada apa di balik corner gitu. Jadi kalau nikung itu kayak MotoGP dari jauh gitu, saya belok ke kiri itu saya ngambil ke kanan dulu, karena saya nggak tahu di corner itu ada apa, ada muncratan atau cipratan. Terus saya paling ngeri juga, kadang kan saya melakukan banyak testing, saya butuh air fresh water ya untuk nyuci alat-alat, untuk nyuci tangan saya. Ya paling ngeri itu alumina ini saya pernah mendapati itu minggu ini itu masih keran air, karena saya ngambilnya juga bukan di wastafel gitu, saya ngambil potongan keran air gitu. Minggu berikutnya sudah jadi jalur selari gitu. Saya buka, wah udah selari gitu. Ngeri sekali saya kalau di ini gitu. Lebih bukan ngeri lah, lebih hati-hati dibanding di industri-industri lainnya gitu. Karena terutama industri hidrometalurgi lainnya ya, seperti emas itu walaupun ada cyanida ada apa, tapi menurut saya relatif lebih aman, suhunya juga jauh, nggak menggunakan pressurized equipment seperti itu gitu. Atau kalau di Thailand safety-nya aman, Pak? Ya, harus ketutup semua gitu. Karena tadi memang ada suhunya tinggi, kemudian bahan kimianya sendiri ya juga bahaya. Ya. Sama nih, memang benar memang bahaya kalau nggak hati-hati ya. Ya ini ya itu cukup berbeda dengan
Ya semua plant juga memiliki hazardnya sendiri, Mas. Memiliki risknya masing-masing gitu. Cuman memang kadang ini sedikit lebih sensitif lah. Ya. Next. Nah, ini tadi jadi bagian tentang mineralogi itu sampai di sana. Nah, sekarang kita masuk ke liquor chemistry ini. Jadi kalau tadi udah pusing, ini makin pusing lah gitu. Ya, tadi pusing, sekarang makin pusing. Tapi ya inilah uniknya gitu. Nah, jadi siap-siap aja pusing. Cuman nanti kita bahas sama Pak Faisal nih. Kita diskusi sama Pak Faisal biar lebih nyambung, dapat fresh eye juga gitu. Nah, ini reaksi utamanya di proses Bayer itu ALOH 3 kali. Dia akan bereaksi dengan NaOH menjadi NaAlOH 4 kali lah. Kira-kira seperti itu. NaAlOH 4 kali ini kita sebutnya sebagai alumina. Terminologi langsungnya ya, di sana itu kita di liquor itu kita sebut sebagai alumina gitu. Bukan di produk. Di produknya alumina, tapi di liquornya juga kita sebutnya sebagai alumina. Nah, selain itu, yang menarik juga itu ada reaksi sampingan nih. Si NaOH juga dia bereaksi dengan CO2. CO2 dari mana ya? Dari udara gitu. Di udara kan banyak CO2 segala macam. Jadi NaOH juga dia bereaksi dengan CO2. Dia juga bereaksi dengan CO2 akan menghasilkan Na2CO3 dan H2O. Nah, Na2CO3 ini nanti sebentar. Nah, Na ini adalah kaustik. Nah, kaustik dan kaustik ditambah Na2CO3 itu dinamakan sebagai soda. Di sini. Jadi itu ada typo ya, M-nya itu. NaOH 4 kali itu dinamakan sebagai kaustik, dan kaustik ditambah Na2CO3 itu dinamakan sebagai soda. Jadi kalau kita berbicara tentang Bayer proses liquor chemistry itu ada 3. Ada alumina, ada kaustik, ada soda. Nah, terminologinya itu ACS. Nah, ini biasa saya mengambil terminologi Amerika. Gitu. Jadi orang Amerika atau Australia biasa bilangnya ACS. Next. Nah, ini gampangnya lah kita berbicara. Kalau kita pakai tulisan kan susah. Orang kan lebih gampang pakai diagram atau gambar ya. NaAlOH 4 kali itu alumina. Kaustik itu NaAlOH 4 kali ditambah NaOH yang masih ada di larutan. Itu kaustik. Soda itu ya NaOH kaustik ditambah Na2CO3. C ditambah Na2CO3 itu sama dengan soda. Nah, komposisi ACS ini dia akan terus berubah ketika kita berbicara tentang cycle proses dari Bayer proses. Terus ada predesiccation, ada digestion, ada precipitation. Dia terus ACS-nya dia akan terus bergerak berubah gitu. Karena cukup kompleks. Gitu. Cuman ya kita harus tahu dulu terminologi ini. Alumina, yaitu alumina itu sodium yang mengandung ion aluminat yang paling bawah. Baru ada kaustik, kaustik itu NaOH dan sodium aluminat. Nah, baru ada soda. Soda itu kaustik ditambah Na2CO3. Nah, ini simplified-nya seperti ini. Bayer proses liquor chemistry ini. Next. Nah, ini kita berbicara angka-angka lagi. Memang seperti itu sih kalau kita lihat penampakannya gitu ya. Kalau sodium aluminat itu kita bisa bicaranya sodium aluminat solution itu ya seperti ini warnanya. Cuman makin banyak aluminanya atau bisa menjadi makin kuning, makin banyak organik. Kalau banyak organik itu ya mendekati coklat, mendekati hitam gitu, seperti itu. Nah, alumina itu unitnya itu disampaikan sebagai Al2O3. Biasa range-nya itu 80 sampai 160 gram per liter. Kaustiknya itu disebutnya itu sebagai gram per liter Na2CO3. Walaupun tidak ada Na2CO3 di kaustik, tapi by definition atau by convention dia harus gram per liter Na2CO3. Range-nya itu antara 240 sampai 340 gram per liter. Nah, ini
soda itu unitnya itu gram per liter Na2CO3. Dan biasanya kita itu melihat C2S ratio gitu. Jadi rasio antara kaustik dengan soda. Biasanya 0,8 sampai 0,95. Nah, sodanya sendiri sekitaran kompleks lah gitu. Cuman ya ini yang biasa kita temuin di pabrik kalau bisa kita berbicara masalah alumina. Next. Apa ini? Maaf, bisa diri. Important numbers, ACS Oh rate. ya, sip. Ya ini ya, memang ACS. Next. Nah ini contohnya ini. Nah ini kalau kita berbicara contoh, saya ambil contoh itu untuk digestion ya. Digestion itu yang terjadi itu strong liquor masuk. Nah yang keluar itu kita namakan sebagai digester blow off, DBO biasa kita bilangnya. DBO keluar gitu. Inputnya strong liquor itu hanya 120 375. Jadi A to C itu A dibagi C, 120 dibagi 320. Itu 0,375 gitu. Nah, keluarannya itu digester blow off. Kan kita di sini mau mengekstrak yang namanya alumina ya. Makanya alumina ini naik dia. Aluminanya dari 120 misalnya dia naik ke 220 nih. Maaf bisa di ini remove yang ini. Nah, A to C-nya jadi dia akan naik ke 0,69. Nah, A to C ini, A-nya atau A to C-nya ini dia berdasarkan testing dan dapat di engineering ya, dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, ini saya kasih contohnya. Jadi tadi saya balik strong liquor-nya itu sebagai input dari proses digestion. A-nya 120 gram per liter, A itu alumina, C itu kaustiknya itu 320 gram per liter, A to C rasionya 0,375. Nah, nanti keluarannya itu A-nya 220, C-nya 320, A to C-nya itu 0,69. Kenaikan dari 0,375 ke 0,69 itu dia menandakan lebih banyak alumina yang terekstraksi, yang ada di liquor dan terekstraksi. Next. Nah, ini apa namanya? Kurvanya dari Rhodes ya, dia kalau nggak salah dari BSP atau dari Alcoa saya lupa. Tapi ini tuh grafiknya tuh yang kiri ya, yang sumbu Y yang kiri itu A to C ratio. Kalau tadi kan ada A to C ratio, balik ke yang sebelumnya Pak Faisal. Ke slide sebelumnya. A to C ratio. Nah, ini A to C ratio itu 120 dibagi 320 misalnya. Atau 220 dibagi 320 itu A to C ratio gitu. Next ke slide seudahnya. Nah, itu A to C ratio-nya. Ini kan ini untuk kondisi digestion ya. A to C ratio-nya ini di 0,6 sampai 0,9. Nah, sumbu X-nya itu dia adalah bauxite charge-nya. Jadi bauxite charge-nya itu berapa banyak bauxite yang dimasukkan ke dalam equipment-nya untuk kita mensimulasi proses digestion. Nah, sedangkan yang kanan itu, sumbu Y yang kanan itu persen ekstraksi. Nah, ini skenario 1. Saya ambil skenario 1 nih. Skenario 1 ini yang ada tanda X itu, dia yang ada tanda X kan dia persen ekstraksi nih. Nah, sedangkan yang kotak itu dia A to C ratio. Jadi yang kotak itu A to C ratio, yang ada tanda X itu persen ekstraksi. Nah, skenario 1 itu dia tadi di A to C ratio-nya itu 0,69. Ekstraksinya itu kalau kita lihat itu dia udah mendekati 100% nih ekstraksinya. Cuman kita memasukkan 18 gram bauksit per 100 mili. Nah, ini apa? Ini artinya apa? Dia ekstraksinya itu excellent dia di sini. Jadi udah mendekati komplit lah 100%. Tetapi kita cuman men-treat itu 18 gram bauksit per 100 mili. Jadi throughput-nya ya rendah. Sekarang kita lihat skenario 2. Next. Nah, skenario 2, dia A to C-nya dia udah 0,75. Tetapi ekstraksinya turun 10% dari skenario 1.
Tetapi dia bauksit yang diolahnya persatuan waktu itu dia 25 gram per 100 mili. Artinya ekstraksinya nggak terlalu bagus, oke lah gitu. Tapi kita bisa kita bisa memproses lebih banyak bauksit dalam satuan waktu yang skenario 1 tadi balik lagi, skenario 1 ke kiri, skenario 1. Nah, skenario 1 itu di persen ekstraksi 100%, A2C-nya rendah 0,69, tapi bauxite charge-nya cuma 18 gram. Jadi persatuan waktu itu cuma 18 gram yang bisa diolah. Sedangkan yang skenario 2 ekstraksinya 90%, not bad, oke lah. A2C ratio-nya 0,75, tetapi kita bisa mengolah 25 gram. 30% lebih banyak dari skenario 1. Nah, sekarang kita lihat skenario yang berikutnya, skenario berikutnya. Next. Nah, skenario ini nih berikutnya nih. Ini udah menarik nih. Karena dia A2C ratio-nya itu dia udah turun. Jadi dia udah tidak bisa lagi mengambil alumina karena dia udah sangat tersaturasi gitu. Bukan hanya A2C ratio-nya turun, tetapi persen ekstraksinya juga dia jauh turun. Jadi ini di 34 gram per mililiter itu 34 gram itu yang ini ya, yang bisa di kursor yang 34 gram Pak Faisal, 34 gram ke atasnya itu, ke atasnya. Dari 34 yang digambar ini, 34 digambar ke sumbu Y-nya gitu. Di sini ke terus ini. Nah, itu udah kondisi optimum karena dia habis dari sana itu A2C ratio-nya dia akan turun. Berarti dia sudah sangat tersaturasi sehingga dia tidak bisa mengekstraksi lagi. Bukan hanya tidak bisa mengekstraksi, dia akan berubah kembali dari tadinya yang fasanya larutan jadi fasanya padatan. Jadi udahlah kita lupakan region ini itu 34 gram itu kita yang throughputnya walaupun throughputnya sangat tinggi tapi ekstraksinya akan sangat rendah gitu. Jadi ini itu kita konsepnya breakpoint. Gitu. Kalau ada breakpoint digestion itu di digestion breakpointnya berapa gitu. Ini terminologi yang sangat penting juga untuk di alumina ini gitu. Next. Nah, ini terminologi yang tadi itu udah kita banyak sampai berbuih-buih gitu ya, sampai pusing lah, ngantuk mungkin gitu. Ini baru sebagian kecil, ada juga terminologi yang sangat banyak. Ini saya ambil sebagian ya, ini mungkin baru 50%. Ada Jamaican bauxite, Kars bauxite. Ketika kita berbicara prosesnya itu ya, likernya itu ada pregnant liquor. Yang paling kanan itu ada spent liquor, ada strong liquor. Ada flash tank. Flash tank itu apa? Jadi flash tank itu kan 150 derajat nih, low temperature digestion kan. Nggak mungkin kita langsung semprotkan keluarkan ke kondisi atmosferik, wah itu bisa hancur lebur gitu kemana-mana kan. Makanya harus diturunkan pressure-nya. Flash tank ini nanti dia akan mengeluarkan kondensat gitu. Jadi kondensat itu kayak gini lah, kita punya teh panas. Teh panasnya itu ditaruh di gelas, nanti ujung-ujung gelasnya kan jadi basah tuh. Nah, ke tempat yang lain gitu. Nah, ketika kita berbicara proses presipitasi, ada seeding precipitation, hasilnya itu hydrate. Terus kita juga ada yield-nya seperti apa gitu. Terus juga ada ketika kita berbicara di SP, kita ada yang istilah sodalite, concrenite gitu. Terus juga kita ada TCA. Ini buat salah satu filter aid. Wah, banyak sekali lah, oxalate removal segala macam. High rate thickener, deep bond thickener, smelter grade, chemical grade, super thickener, neutralization, blue dice bed roaster, kiln, settler, lime, caustic embrittlement, polishing, security filter, washer. Ketika kita berbicara produk, ada alpha alumina, angle of repose, ada macam-macam lah. Ada fluoride, segala press, ada apa lagi ya, vacuum filter belt press, ada segala macam, ada scaling, ada max HT, ada hydrate flow coolant, causticization, banyak sekali, banyak gitu. Jadi sangat kompleks, sangat ya next gitu. Next ya, sangat kompleks dan sangat unik menurut saya gitu. Kenapa? Karena menurut saya ini satu-satunya proses hidrometalurgi atau metalurgi yang mengikut sertakan ada atmospheric leaching-nya. Atmospheric leaching-nya itu diproses di predesilikasi. Belum sempat saya bahas, tapi ya
Ini karena ini sifatnya support ya. Jadi support itu dia hanya mensupport dari autoclave leaching gitu. Ada autoclave leaching. Terus habis dari autoclave leaching ada CCD-nya sampai 6 sampai 7 stage. Dia ada pregnant liquor filtration. Pregnant liquor filtration-nya dia filtration-nya juga di near boiling temperature. Ada precipitation, ada calcination gitu. Jadi ini lengkap nih. Ada pironya, ada hidronya. Hidronya juga macam-macam dari mulai leaching, CCD, presipitasi, terus juga ada pironya, kalsinasi. Bahkan untuk di Cina itu ada floatasinya gitu. Jadi ada mineral processingnya juga. Nah ini umurnya juga udah 150 tahun, order dari lebih tua dari cyanidation atau flotation. 95% proses di dunia juga menggunakan Bayer process ya. Produknya juga sangat banyak. Teman-teman di ICA, Pak Faisal tahulah produk CGA itu bisa macam-macam kan ya. Ada apa namanya sapphire, ada hidrat, ada high purity alumina, ada apa lagi lah. Iya. Gila. Ratusan varian sih memang. Ratusan varian ya. Ya, aduh, sampai banyak-banyak. Jadi judulnya itu slide-nya Love or Loathe It ya. Kita benci atau cinta ya. Jadi saya sih nggak cinta juga, nggak benci juga gitu ya. Tapi menarik lah, unik lah gitu. Cuman banyak saya lihat tuh, terutama di luar negeri ya. Kalau di Antam kan memang di rolling. Jadi mau nggak mau setelah di alumina, mau nggak mau setelah di mana ke alumina, setelah dari alumina ke mana. Tapi di luar negeri itu orang yang sudah di industri alumina itu ya banyak sekali yang ya seterusnya di industri alumina gitu. Spesialisnya juga ya spesialis industri alumina sendiri gitu. Jadi bukan cross functional spesialis lah gitu ya. Jadi unik dan banyak sekali kompleks, tapi ya menurut saya worth it untuk dipelajari gitu. Ya. Ya dari mungkin Pak Faisal bisa share sedikit lah gitu tentang Bayer proses ini. Ini untuk tadi ada yang nanya apa tadi apa namanya? Nanya email saya sama telepon dan lain sebagainya. Oh iya. Ya bisa di screen capture juga bisa. Tapi jadi kebetulan ini saya nggak bagikan secara umum slide-nya karena saya bekerja di lab, ada beberapa teknik lab juga yang saya nggak mau kompetitor saya tahu gitu. Jadi kalau ada perlu bisa hubungi saya langsung. Kalau perlu kopinya dari slide ini bisa hubungi saya. Tapi saya pengen dengar juga nih Pak Faisal pengalamannya, pusingnya atau apanya lah, bedanya dengan waktu di Piro atau di mana gitu. Kayaknya menarik nih. Apa ya? Ya memang agak berbeda ya. Saya pernah di Pyromet juga untuk nikel, kemudian juga pernah di alumina ini untuk Bayer proses. Kalau yang saya lihat memang Bayer proses ini atau hidro ini sangat sensitif ya kayaknya terhadap karakteristik materialnya juga ya. Jadi ada keunikan tersendiri lah, ada tantangan juga gimana kita bisa ngatur ore ini yang mungkin nggak akan bisa stabil, tapi bagaimana bisa diproses dengan efektif atau efisien untuk menghasilkan alumina. Sangat unik sih, saya unik. Mudah-mudahan nih dari penyampaian ini banyak yang love it ya, jadi ya jadi tertarik dengan Bayer proses atau bauxite dan alumina sehingga bisa lebih mendalami lagi ya. Karena belum banyak pabriknya di Indonesia nih kalau untuk processing alumina ya. Kesan ini ada 2 kan, di WHW dan di ICA Tayan. Ya. Mudah-mudahan bisa berubah ya. Sip. Nah teman-teman di WHW terminologi likernya beda karena terminologi liker itu ada terminologi liker Amerika, ACS, ada Alpha K, NK, kalau nggak salah itu ini ya, Cina itu pakai itu kalau nggak salah ya, sama Rusia. Ada juga Pecini juga, ada Alpha, ada apa gitu. Jadi terminologinya juga beda di setiap region gitu. Saya ke plant ini gitu ya, orangnya ke Cina orangnya ngomong pakai ini, ke Australia, plant di Australia orangnya ngomong pakai terminologi ini. Awalnya saya pusing juga gitu, tapi saya udah, jadi tiap kali kemana-mana saya buat contekan gitu kan. Waduh, daripada saya ngapalin, saya rusak juga otak saya gitu kan ya. Saya buat contekan lah gitu.
Contekan-contekannya juga menarik-menarik sih. Ada yang cuma tinggal tarik garis gitu ya, keluar angkanya, regresinya dari misalnya Pecini ke ACS segala macam gitu. Jadi tiap region punya ini terhadap buyer proses gitu. Dan karena udah 150 tahun, jadi memang tiap region itu udah punya apa ya, spesialis dan udah punya keahlian yang berbeda gitu menangani bauksit. Nggak ada yang salah sih sebenarnya gitu. Itu hanya karena kondisi dan kebiasaan dan lain sebagainya. Tapi berkunjung ke berbagai region, saya kebetulan pernah kerja di Amerika, pernah lihat yang di Australia, di Cina juga. Jadi saya tahu perbedaan. Banyak juga dapat sampel dari Jamaika dulu. Jadi banyak tahu lah beda-beda gitu. Menarik gitu, sangat menarik. Ya tentu emas juga menarik, apa juga menarik. Tapi complexity, kita berbicara general complexity lah. Jadi antara emas yang di leaching 90% dengan alumina yang di leaching 90%. Itu kan perbandingannya apple to apple lah gitu ya. Yang bukan emas sulfida yang sangat sulit lah gitu. Tapi yang emas yang pakai CIL 90% recovery dengan alumina yang pakai ini 90% recovery, kompleksitasnya jauh. Alumina lebih kompleks gitu. Tapi bukan berarti yang emas juga mudah gitu. Cuman memang ini pusing lah, otaknya pusing lah gitulah. Gitu ya. Tiap hari pusing apanya. Mungkin Pak Faisal sudah familiar dengan pusingnya. Ini udah banyak yang kayaknya tertarik nih buat nanya nih Kang Alex. Ya, Gimana silakan. nih kalau kita buka? Ya kita buka, tapi dengan catatan yang kita bisa jawab pertanyaannya Pak Faisal. Oke, siap. Nggak apa-apa nanyanya. Pasti bisa dijawab lah sama Kang Alex. Yoi. Jadi memang saya sengaja pilih moderatornya itu yang bisa backup saya gitu kan. Kalau moderatornya nanti nanya juga saya dibantai, wah mati lah. Nggak apa-apa nanyanya susah, yang penting jawabnya mudah kan ya. Iya, siap. Oke lah, nanti rencana kita mau buka 3 sesi lah ya, karena kita masih ada waktu sekitar setengah jam. Mungkin untuk sesi yang pertama ini sudah ada nih, saya coba bacakan ya. Ini dari Prasasti ya, Prasasti ini metalurgi 2006. Jadi ada 2 pertanyaan, bagaimana proses pengolahan bauksit jika total silikanya tinggi katanya, di atas 20% setelah dicuci. Nah, apakah proses Bayer ini masih cocok atau apa sih efeknya katanya. Kemudian apa ada pretreatment yang umum di industri untuk bauksit supaya total silikanya tadi bisa turun, katanya begitu. Ini mau dijawab langsung apa saya bacain dulu ya, mungkin ya? Boleh lah langsung ya, sebelum lupa ya. Oh langsung, ya udah. Monggo. Sebelum lupa. Jadi proses pengolahan bauksit jika total silikanya tinggi lebih dari 20% setelah washing. Apakah proses Bayer masih cocok dan apa efeknya? Menurut saya kita balik lagi ke plan desainnya ya. Kalau plan desainnya cuma 10%, nanti kan di descending-nya tuh banyak banget tuh. Pasti akan jadi bottleneck di descending-nya ya. Nah, kalau misalnya di plan desainnya itu berapa? Misalnya 20%, lebih tinggi dari 20%, 22%. Menurut saya sih descending-nya pasti akan ada masalah, tapi tidak akan terlalu besar lah gitu ya. Menurut saya sih kalau memang dia low temperature digestion dan dia tidak terlalu jauh dari desain, menurut saya masih bisa. Tapi kalau misalnya desainnya itu hanya setengahnya atau sepertiganya daripada yang akan sekarang ditreat, ya itu cilaka pasti, karena desainnya pasti bottleneck lah itu. Kedua, apakah ada pretreatment yang common di industri bauksit untuk dapat menurunkan SiO2 ya? Ya, menurut saya sih ada-ada aja ya. Contohnya itu ada yang pernah pakai saya lupa, siklon, pernah ada. Nanti saya bisa forward lah literaturnya. Saya pernah baca juga itu. Yang paling gampang sih di ini aja sebentar, saya jadi lihat. Apakah ada pretreatment? Oh, di sizing ininya, di fitnya di sizing nih, di sizing. Sebelum kalau saya tahu, mohon maaf sebenarnya, kalau menurut saya di Tayan kan udah di fix ya, di berapa mili keluar gitu ya. Nah, sebenarnya sih
dan menurut saya itu berbeda desainnya. Jadi desain pencucian itu berbeda dengan desain pengolahan. Mohon saya dikoreksi kalau salah. Tapi sebenarnya desain pencucian itu kita di sizing dulu nih. Kita lihat dulu sebenarnya di size berapa yang paling banyak dia mengandung silika dan bisa kita buang tanpa harus menurunkan banyak aluminium gitu. Jadi tanpa harus kehilangan banyak aluminium gitu. Nah, setelah dari situ baru kita desain pabrik pengolahannya. Di sizing berapa? Apakah di 10 mili, apakah di 2 mili, ataukah di 3 mili gitu. Tujuannya adalah membuang silika sebanyak-banyaknya. Baru dari sana setelah kita mengetahui karakteristik fitnya gitu, silikanya di berapa, baru kita mendesain pabrik pengolahan yang bertujuan untuk menyuplai fit terhadap pabrik pemurnian gitu. Jadi common gitu. Common. Terus kalau misalnya SiO2 ya, kalau SiO2 di Cina itu dia commonnya itu di flotasi. Ada yang melakukan flotasi gitu. Ada juga dia untuk memflotasi SiO2-nya gitu. Ada di sana untuk menurunkan total SiO2. Terus di mana lagi ya yang saya ingat? Di Cina, desliming juga ini sebenarnya kita harus tahu sebenarnya apa ya, maksudnya SiO2-nya itu sebagai apa. Karena kaolin kan dia sangat halus tuh. Kita bisa nggak melakukan desliming, itu sebenarnya harus dites gitu. Jadi kalau ditanya ada, tapi semuanya harus via tes. Dan nanti pabrik pengolahannya itu dibangun untuk benar-benar untuk mengakomodasi itu dan benar-benar untuk menyuplai pemurnian, bukan dibuat terpisah gitu. Ya. Oke. Berarti secara prinsip proses bayar masih cocok ya, tapi memang harus didesain sesuai dengan inputnya tadi ya. Ya, inputnya tadi. Washing udah harus dipikirin lah dari awal, baru desain Pak. Termasuk di sana ada descending nggak? Proses descending nggak habis dari digest? Kita ada kalau dari habis digestion tuh ada kayak kita namain sand catcher ya. Apa nggak tahu itu juga. Nah, sand catcher-nya kalau sand catcher-nya sekarang lebih banyak bisa nggak menampung gitu? Nah, itu kan kembali ke desain tadi ya, kapasitasnya juga ya. Gitu sih. Next. Oke lah, kita lanjut pertanyaan kedua ya di sesi pertama ini dari Adinda ini, mahasiswa Teknik Geologi UGM. Pertanyaannya, menurut Bapak Alex, apakah ada implikasi khusus antara jumlah konsentrasi total alumina, silikon atau iron ini dengan kandungan REE pada bauksit katanya? Saya juga baru dengar bahwa bauksit itu mengandung REE ya. Kebetulan balik lagi saya sih orangnya dulu orang Kolot, jadi saya mempelajari proses itu yang sudah 150 tahun dan benar-benar ya fundamental proses itu gitu. Tapi kalaupun apakah ada implikasi antara jumlah konsentrasi alumina, Fe, Si? Sebenarnya kita perlu tahu REE-nya itu ada di mana gitu ya. Kalau misalnya REE-nya itu dia berikutan dengan silika atau Fe ya pasti semakin banyak silika atau Fe dia akan semakin banyak RE-nya gitu. Kita harus mengetahui dulu sebenarnya asosiasi RE-nya itu pada Fe atau Si atau apa gitu. Ya gampang aja aluminanya. Terus nanti kan hasilnya itu Fe dan Si ya. Fe dan Si ini bisa dipisahkan secara graviti sebenarnya karena Si itu 2, sekian, Fe itu mendekati 5 sekian. Pisahkan Fe dan Si-nya, lalu lakukan penelitian atau analisa kandungan REE pada Fe dan Si. Jadi kita tahu sebenarnya Fe dan Si-nya ada di mana gitu. Itu kan. Nah, ketika kita tahu Fe dan Si-nya ada di mana, kalau misalnya kita tahu bahwa ternyata yang paling banyak mengandung rare earth itu Fe, ya nanti kalau rasio Fe-nya naik ya pasti RE-nya naik gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi itu saya melihat dari kacamata praktisi metalurgis ya. Mungkin dari geologis, dari pembentukannya ada apalah vulkanik atau apa, proses pelapukan atau apa, mungkin.
Kan juga baca ada apa di tailingnya itu, Kang Alex ada REE juga. Kalau tailing berarti dia lebih ke Fe berarti ya, ke ion ya mungkin ya. Iya ya, Atau, mungkin. atau, Atau silika ya. Kan itu kan dari baja kan hasilnya ya. Ya kan. Ya, ya itu bisa, maksud saya bisa subjek yang untuk dipelajari gitu. Menurut saya juga belum, atau kita tanya ke geologis, tapi karena saya bukan geologis, saya hanya bisa melihat dari sisi testing dan praktisi sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Raffi Davi ini. Ini ITB angkatan 2015. Udah tua juga ya, Alex. Nomor 1 Iya, nih. kita ya, udah tua banget kita. Di bauxite ore disebutkan ada organik material. Kira-kira produk organiknya nanti bentukannya seperti apa ya yang dijual sebagai revenue? Lalu juga tadi dijelaskan bahwa organik material tinggi akan menyebabkan kualitas struktur kristalnya menurun. Kenapa diinginkan seperti itu? Jawab yang nomor 1 dulu, produknya. Jadi organik itu macam-macam. Ada yang organiknya sedikit, ada plan yang organiknya banyak. Nah, biasa plan yang organiknya tinggi, kalau nggak salah udah 4% atau berapa ya, biasa dilakukan oxalate removal. Ya. Jadi organik itu walaupun ada yang sudah ditemukan itu ada 500 jenis organik gitu ya, tapi paling mayoritas itu dan semuanya itu kalau nggak salah bisa teroksidasi menjadi oksalat. Oksalat ini bisa nanti di remove. Banyak plan yang punya plan kecil lagi untuk oksalat removal. Ya produknya itu ya sodium oksalat. Gitu. Sodium oksalat itu dipakai untuk apa? Saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti cukup beracun sih. Tapi dia dipakai sebagai specialty chemical sodium oksalat itu. Bisa dijual atau enggak? Tergantung ya. Tergantung apakah ada yang bisa menerima atau enggak. Karena dia specialty chemical itu gitu. Saya lupa kalau di Australia itu ada nggak yang menjual, ada nggak yang membeli sodium oksalat. Tapi bisa zaman sekarang kan bisa di Google lah. Sodium oksalat siapa supplier, siapa yang membeli segala macam gitu. Tapi ya itu produk sampingnya itu sodium oksalat. Kedua, ini tadi ini nggak tahu ada apa. Kedua, apa tadi pertanyaan kenapa diinginkan seperti itu ya? Jadi nggak diinginkan, tapi dia itu poison. Ya itu tadi itu satu istilah lagi itu tuh poison gitu. Kita bilangnya organic poisoning ketika dia terpresipitasi itu dia nggak bisa jadi gede gitu, nggak tahu gimana ya. Tapi struktur kristalnya tuh jadi kecil-kecil, jadi banyak fines-nya. Sementara fines kan nggak diinginkan di aluminium smelter. Nah, Pak Faisal bisa lah mungkin sharing tentang fines sebagai produk quality gitu. minus 38 jadi banyak, minus 38 mikronnya jadi banyak ketika oksalatnya itu tinggi. Kalau saya nggak salah ingat. Makanya kita remove ya, karena ini ya, karena nggak diinginkan. Ya. Karena nggak diinginkan. Oke, terima kasih nih untuk yang sesi pertama ya. Kita lanjut lagi nih, Kang Alex. Waduh, masih ada nih. Masih ada yang kuat ternyata. Masih ada yang kuat. 10 sesi tapi saya batasi 3 aja nih supaya bisa terjawab. Ini yang pertama ini untuk yang sesi kedua dari Bapak Arif Hindarto ini. Arif Hindarto ini dari Antam ya kalau nggak salah ya. Satu pertanyaannya, selain kandungan Al2O3 dan silika, apakah ada kendala untuk pengolahan crude bauxite tipikal tropis dengan bayar proses saat ini katanya? Oh, selain yang Al2O3 dan silika. Nah, karena sama-sama gypsite, bauxite dari Western Australia bisa langsung diproses tanpa dicuci, sedangkan di Indonesia kok harus dicuci dulu, itu pertanyaannya. Lalu untuk analisa THA dan TAA dan reaktif silika dengan digestion plus ICP, digestionnya di tekanan berapa dan apakah bisa memanfaatkan alat microwave digest untuk menggantikan boom digest calorimeter. Oke, jadi ya tadi selain Al2O3, silika kan tadi itu ya gutite yang menjadi kendala masalah itu, gutite itu bisa masalah. Terus juga
Bentar, saya sambil lihat ini soalnya catatan saya. Catatan ini tadi pertanyaan. Good tide bisa menjadi masalah. Terus bowmit dia bisa menjadi masalah. Kalau ditanya kenapa Western Australia bisa langsung diproses, sedangkan kita mesti dicuci dulu. Jawabannya gimana ya? Saya jawabnya maksudnya kita kan secara undang-undang kan memang harus dicuci dulu ya, jika mau diekspor gitu kan. Jika mau diolah sendiri, menurut saya tantangannya, menurut saya bisa aja, tapi permasalahannya adalah tanpa dicuci bisa memenuhi produk quality atau tidak. Gitu. Dengan dicuci bisa menurunkan bisa menurunkan SiO2, bisa menurunkan iron juga, bisa menurunkan macam-macam lah gitu, dan bisa membantu bayar proses. Terutama misalnya kalau ironnya itu ada juga iron, saya tuh lupa iron yang berikatan dengan organik gitu ya, gimana gitu. Nah itu tuh mencemari produk quality gitu. Jadi ada yang dicuci untuk menghilangkan ironnya itu nggak terlalu banyak lah, biar dia nggak terlalu banyak iron yang berhubungan dengan organik sehingga dia tidak, produknya tuh nggak merah-merah gitu. Ada yang seperti itu gitu. Nah cuman kalau di Western Australia sih yang jelas dia fitnya itu jauh lebih tinggi aluminanya masuk ke buyer proses. Dan balik lagi sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya dari testing kita bisa meyakinkan bahwa oh ini tidak akan ada masalah tanpa pencucian gitu. Tetapi kita bisa ngejar throughput nggak tanpa dicuci, karena kan throughputnya kan jadi ini ya, jadi banyak yang masuk itu banyak sampah yang masuk gitu. Throughputnya masih bisa kekejar nggak gitu. Seperti itu sih menurut saya. Atau kita cuci, yang cucinya kita masih bisa jual ke tempat lain, yang sudah dicucinya kita masuk ke pabrik. Apalagi kontrol produk kontrol ini menjadi sangat penting untuk CGA sih. Kalau SGA kan tidak seketat CGA ya. Itu sih dari saya. Itu yang tentang pencucian. Kalau ini analisa THA atau TAA, apakah bisa memanfaatkan alat microwave digest untuk menggantikan bom? Menurut saya microwave itu kan dia kan logam itu nggak boleh di microwave ya. Setahu saya ya, kecuali kita punya Teflon yang di sana menggantikan bom digest kalorimeter. Saya belum pernah, sejujurnya saya belum pernah gitu menggunakan microwave digest. Tapi saya juga tahu banyak proses di lab juga kita beberapa kali menggunakan acid microwave digest gitu, untuk itu gitu. Cuman tentu pada suhu yang berbeda ya. Kedua, saya juga tidak tahu bagaimana pengaturan suhu di microwave digest ini. Kalau THA dan TAA kan kalau di bom digest calorimeter kan pengaturan suhunya jelas tuh. Jadi lebih gampang diatur gitu. Biasanya kita pakai bom ya, tapi bomnya kita taruh di oven yang sudah di fix suhunya gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi saya nggak tahu bagaimana dengan microwave digest, karena banyak sekali sekarang vendor alat kimia yang menawarkan microwave digest yang mungkin sudah dimodifikasi dan bisa untuk digunakan sebagai bom digest ini gitu, pengganti bom digest. Itu sebaiknya ditanya ke vendor-vendor ini, peralatan lab gitu. Tidak menutup kemungkinan lah, artinya bisa dicari tahu. Cuman yang saya masih bingung itu tentang temperatur kontrol, dan berarti kita nggak boleh masukkan sebagai metal, kita masukkannya sampel kontainernya Teflon mungkin ya begitu. Sip, itu dari saya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Dedi Sunjaya ini dari Antam juga. Pertanyaan pertama ini, berapa range kadar total silika yang bisa ditoleransi dalam proses buyer, dan pengaruhnya apa sih kalau total silikanya ini terlalu besar? Lalu pertanyaan kedua, berapa range kadar Fe2O3 yang bisa ditoleransi dalam proses buyer? Kalau terlalu besar nih pengaruhnya apa, kalau terlalu kecil apa gitu. Terima kasih. Yang nomor satu kan udah mirip ya, seperti yang tadi kan banyak kan tentang. Yang kedua itu kalau misalnya Fe2O3-nya itu bergerak jauh dari desain itu, nanti thickener pasti kecapean lah, mampus lah thickenernya. Karena matnya makin banyak kan. Jadi kita harus memastikan bahwa thickener kita bisa di testing gitu sebenarnya. Thickener kita bisa treat itu.
Kedua juga kalau Fe2O3 banyak biasa settler overflow itu makin kotor. Settler overflow makin kotor itu berarti burden buat filter juga makin banyak biasa. Nah, kita harus pastikan gitu, filter sama thickener itu sebagai first safety net itu bisa menerima itu. Itu sih. Oke. Lalu ke selanjutnya nih dari Pak Dedi Supriyanto. Mohon pencerahan nih terkait proses Waduh. alumina ini. Apa letak beda proses antara smelter grade alumina dengan chemical grade alumina sehingga mempengaruhi perbedaan ongkos kedua produk tersebut? Sip, kalau nggak salah waktu itu pernah ada diskusi kecil ya dengan Pak Pras juga pernahnya di sesi pertama ya. Kalau nggak salah sudah dijawab Pak Pras, sudah dijawab Profesor Sony juga di diskusi kecil terpisah gitu. Ya, saya penambahannya sih ini Pak, di red side ya, kita berbicara red side sih sama menurut saya. Di white side-nya ini terutama di setahu saya yang menjadi final objektif dari CGA itu adalah alpha alumina content. Alpha alumina itu terbentuk di suhu yang lebih tinggi, kalau saya nggak salah itu 1100-1200. Sedangkan kalau di CGA itu alpha alumina itu ada minimum alpha alumina yang harus dicapai, tapi sebagai ini aja, sebagai guidance saja gitu. Jadi kalau tidak semuanya alpha alumina pun tidak apa-apa gitu. Jadi biasanya untuk temperatur kalsinasi untuk SGA itu di 900 sampai 1000 kalau nggak salah ya. Kalau yang di sana itu antara 1100-1200 untuk CGA itu. Karena untuk ngejar ke alpha aluminanya itu. Terus produk quality itu harus sangat dijaga di alpha alumina brightness white. Bagaimana kita menjaga ini hydrate, produk hydrate, terus juga solution yang masuk ke hydrate, terus juga yang menjaga porositas, hasil hydrate segala macam di CGA itu cukup banyak gitu, cukup penting. Nah, yang menyebabkan perbedaan ongkos ya karena kalsinasinya tadi nomor satu, kedua adalah karena kita harus menjaga produk quality dengan sangat ketat. Jadi saya pernah lihat orang beli chemical untuk remove banyak impurities dari liquor supaya dia menjaga produk quality CGA-nya bagus gitu. Seperti itu. Itu sih dari saya. Tapi menurut saya Pak Dedi lebih jauh lagi ya, bisa diskusi sama Tayan dan WHW ya. Well Harvest ya. Karena itu kan dua ekstrim yang bukan dua ekstrim sih, maksudnya satu SGA satu CGA, hubungi aja gitu. Jadi gitu, kira-kira. Tapi ya decisive temperatur itu untuk menjaga alpha alumina dan bagaimana menjaga produk quality yang lebih ketat, terutama dihidrat di proses presipitasi. Ya. Kalau dari sisi red side-nya sih mirip ya. Ya. Ya, dan saya banyak kerja di di red side sih. Jadi white side ya agak-agak inilah gitu. Tahu-tahu lihat-lihat doang lah di white side, lihat-lihat doang. Sip. Oke, saya tutup ya sesi kedua ini. Kita lanjut mungkin ke sesi terakhir nih ya, Kang Alex. Ada beberapa pertanyaan juga nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Wagus Ginanjar. Ini berasal dari Hangzhou Xinjiang Group Indonesia. Pertanyaannya, untuk jenis bauksit di Indonesia, mana yang lebih baik digunakan untuk proses digestion, autoclave, atau tube digestion katanya? Ya, bisa di apa? Bentar, saya coba ya. Bentar. Jadi untuk bauksit di Indonesia bagusnya digestionnya itu pakai digester, autoclave atau pakai autoclave atau pakai tube digestion antara dua alat. Oke. Ya, setahu saya sih sekarang udah bergerak ya dari autoclave ke tube digestion gitu, karena dari kondisi
proses juga lebih mudah dikontrol, terutama throughput-nya, terus juga heat efisiensinya gitu. Dan memang di Cina sendiri juga sudah banyak menggunakan tube digestion sih sebenarnya gitu. Cuman saya juga belum pernah meneliti, jujur saya belum pernah meneliti bauxite Indonesia malah gitu. Yang saya udah pernah lakukan peneliti itu ya bauxite Australia, bauxite Jamaika, bauxite Cina udah pernah gitu. Jadi saya belum tahu, tapi memang teknologi secara kalau yang lebih baru sih memang tube digester gitu. Dari sisi proses, dari sisi heat recovery diklaim lebih baik gitu. Yang kedua, pertanyaan kedua, Ya, yang kedua nih, penanya kedua dari Bapak Suryono Zeno. Ini dari PT WHW nih. Wah, ini dia. Produsen SGA berarti ya. Apakah dengan pengolahan boksit jenis bohmite dan diaspor atau dengan proses yang cost tinggi ini masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi katanya, sehingga masih tetap diolah. Lalu yang kedua, apakah ada metode untuk handling boksit jenis gypsite yang mengandung bohmite dengan persentase tinggi dengan menggunakan metode LTD tadi? Silakan nih mungkin yang pertama. Oke, jadi bohmite sama diaspor ya, apakah masih ekonomis sehingga tetap bisa diolah ya? Jadi saya sih melihat contoh proses yang di Cina ya. Di Cina itu dia semua diaspor gitu, tapi masih bisa diolah gitu. Cuman memang Cina sendiri kan ini kan proses bayar ini sepertiganya itu energi ya. Kalau harga energi murah gitu, seperti contohnya apa? Inalum. Dia punya hydropower yang sangat murah gitu. Bisa jadi ekonomis. Contohnya apalagi kalau nggak salah ada di Timur Tengah, saya lupa namanya apa. Saya waktu itu masih mau desain atau construction ya. Tapi dia juga impor bauksit. Salah satunya impornya juga kalau nggak salah waktu itu ada bohmite-nya gitu. Tapi dia dia tentu pakai LTD. Cuman dia kan di sana kan oil banyak sekali tuh. Intinya mungkin bangun di rumah juga, di bawah rumah juga ada oil gitu ya. Kasarnya gitu kan gitu. Jadi ya mereka walaupun bauxite-nya impor, bauxite-nya udah impor itu bohmite gitu ya. Mereka ya bisa bikin refinery wong sepertiganya kosnya itu energi ya. Energi di bawah rumah juga ada sumber energi gitu kan. Kasarannya gitu. Jadi ini tergantung dengan cost-nya menurut saya. Energi paling penting lah, bagaimana Indonesia bisa mencatatkan energi murah itu nomor satu. Kedua, selain energi murah juga bahan baku ini kan kira-kira tuh bahan baku sepertiga lah. Mungkin lebih dari sepertiga, sisanya kan manpower. Manpower Indonesia mungkin murah, tapi jangan lupa bahwa kenaikan manpower kita itu cukup tinggi dibandingkan negara barat yang hanya kenaikan per tahun, year on year increase itu kita cukup tinggi gitu. Jadi kadang dilihat sebagai negativity, walaupun startnya murah, tapi per tahunnya kita udah naik nih. Jadi proyek yang tadinya ekonomis, mepet ekonomis, karena kenaikan upah yang cukup tinggi, bisa jadi nggak ekonomis gitu kan kalau untuk manpower. Karena di luar negeri ya rata-rata 3% lah kenaikan upah. Kedua, bahan baku. Di sini NaOH semua pasti impor ya, pasti impor. Impor itu ya bukan, kalau harga ya mungkin oke lah, tapi ada cost-nya, selain cost-nya ada bea-nya segala macam gitu. Bagaimana sebenarnya itu tuh pasti berkontribusi terhadap nilai keekonomisan. Nggak bisa secara kualitatif kita berbicara ya atau tidak. Itu hanya bisa dihitung secara kuantitatif, termasuk insentif-insentif apa yang pemerintah bisa berikan gitu. Misalnya kalau untuk industri-industri seperti ini untuk menghidupkan, misalnya biayanya ada penurunan atau ada segala macam gitu, karena kan kita NaOH juga belum ada yang produksi di sini gitu kan, pasti juga itu juga impor. Terus selain NaOH apa, flokulan ada yang produksi belum ada. Terus misalnya banyaklah yang ya oil juga kita masih impor ya, kalau kita pakai SFO apa segala macam gitu kan, itu juga sebenarnya masih impor gitu. Jadi menurut saya bauksit ini industri pas-pasan ya. Jadi udah sebenarnya nggak bilang industri yang rugi tapi bukan yang profit marginnya tinggi. Jadi sebenarnya menurut saya
peran pemerintah itu sangat penting untuk industri yang udah pas-pasan begini gitu. Contohnya aja lah, setahu saya harga alumina itu nggak pernah di atas 420 di 10 tahun terakhir ya. 420 gitu. Nggak pernah di atas itu, turun, naik, turun, naik, turun, naik lagi sedikit gitu. Emas, wah dari 1000 sekarang udah 1000 berapa? Sekitar 1900 gitu. Yang tadinya proyek nggak ekonomis, jadi ekonomis. Ya ini yang proyeknya tadinya ekonomis, ya dengan kenaikan ini, kenaikan itu jadi makin sulit gitu. Jadi banyak harus insentif yang harus dilihat lah menurut saya. Karena satu, ini tuh padat energi. Kedua juga padat bahan baku, yang mana bahan bakunya semua menurut saya sih belum bisa dipenuhi dari dalam negeri gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita, baik-baiknya pemerintah untuk mendukung industri ini. Itu sih dari saya. Ini ada satu lagi nih penanya nih, Pak Alex, sebelum kita tutup ya, ini dari pemerintah nih, karena mungkin disebut-sebut akhirnya nanya nih. Dari Kang Toto Yulianton nih, di Gen Minerba. Jadi ada pertanyaannya nomor 1 nih, apa saja upaya optimasi proses pemurnian alumina dari aspek recovery, karena apa konsumsi NaOH-nya, konsumsi airnya, konsumsi energi begitu. Kira-kira apa yang bisa dioptimasi. Lalu yang kedua, bagaimana keekonomian untuk REDMAT nih, penempatan REDMAT, apakah metode dry tailing storage dibandingin dengan metode yang pakai PON, itu bagaimana. Kemudian pandangan beliau, dry tailing storage ini ya punya benefit yang lebih efisien dan bisa mengoptimalkan water recycle. Lalu yang ketiga, bagaimana komparasi secara teknis dan ekonomis antara proses Bayer, Alkan, dan Orbite. Ya ini ada bel pulang sekolah di kantor saya. Oh, Nah, jadi kita nggak bisa jawab atau gimana nih? Nggak. Bisa, saya nunggu bel dulu, belnya selesai. Jadi ya optimasi ya banyak ya, karena contohnya konsumsi NaOH. Kan NaOH tuh lama-lama tuh dia bereaksi tuh dengan CO2. Tadi kan ada kan bereaksi dengan CO2 gitu. Nah, terus dia menjadi Na2CO3. Terus dikasih lime itu Na2CO3-nya itu dia akan bereaksi lagi dengan lime menjadikan CaCO3 dan kembali ke NaOH. Itu salah satu lah, kostisisasi. Itu kostisisation ya, itu salah satu gitu. Terus konsumsi apa lagi nih? Konsumsi energi. Ya, konsumsi energi kan ini biasa udah banyak Google itu banyak sekali yang yang penelitian tentang konsumsi energi, konservasi energi. Jadi misalnya itu ada heat exchanger di sana. Jadi panasnya itu kita pakai lagi untuk memanaskan selari misalnya. Seperti itu ada. Terus konsumsi air itu ya ini kan kalau misalnya ada hubungannya dengan nomor 2 ya. Kalau misalnya semakin banyak kan di tailing itu kan dia di final tail itu masih ada sisa-sisa kaustik, sisa-sisa air. Semakin padat tailingnya, semakin banyak solidnya di tailingnya, final tailingnya, maka semakin banyak air yang bisa direcover. Itu jelas. Nah ini jadi saya beranjak ke nomor 2, dry tailing storage. Sebenarnya gimana keekonomisannya? Jadi saya pernah melihat waktu itu di orang Brasil ya, dia waktu itu kita ada konferensi di San Antonio, dia sih waktu itu dia pakai ini, masalahnya itu di tempat dia itu dia pakai dry tailing storage itu karena footprint, dia nggak punya satu tempat gede gitu, karena ada apalah perumahan atau dan lain sebagainya, jadi dia kadang di tempat A, kadang di tempat B gitu, jadi dia harus pakai dry tailing storage karena dia nggak bisa bangun satu tempat gede, dan dia nggak mungkin bangun pipa-pipa waktu itu karena di sebelahnya ada village ya, ada tempat tinggal penduduk gitu. Jadi dia pakai dry tailing storage. Yang dia soroti itu masalah OPEX-nya waktu dia menggunakan trucking ya ke sana gitu. Truckingnya karena truckingnya cost-nya gede banget. Seperti cost mining kan itu kan, mirip-mirip. Nah, kalau bisa pakai
pipa atau apa tentu lebih murah. Tapi memang filtrasi sendiri kan ongkosnya paling mahal tuh. Tapi balik lagi, ada juga saya pernah melihat studi bagus gitu, bagus sekali. Dia melihat berapa sih ongkos untuk mendapatkan air bersih di tempat itu. Kebetulan di tempat itu karena climate-nya dry segala macam itu sangat susah air bersih gitu. Artinya air bersih per liter yang dia dapatkan itu lebih mahal dari biaya filter gitu. Makanya dia menggunakan filter itu gitu. Jadi menurut saya macam-macam sih kalau kita berbicara keekonomian, kita berbicara macam-macam. Berapa biaya untuk filtrasi itu sendiri? Berapa biaya selain filtrasi itu pembuangannya seperti apa gitu. Nah, kedua berapa biaya untuk mendapatkan air bersih itu sendiri. Dari situ nanti ya kita lihat matriksnya atau hubungannya, korelasinya gitu. Benefit enggak? Karena kalau misalnya air bersih murah, terus juga tempat lapang besar banyak, apa segala macam ya, mungkin DTS itu menjadi dry tailing storage itu bukan menjadi pilihan, gitu. Bukan menjadi pilihan secara ekonomi ya, tapi tentu secara lingkungan itu ya, atau secara keamanan itu ya memang DTS itu ya yang paling aman kan, karena itu banyak sekali tuh ini bukan banyak lah, ada beberapa kejadian di mana damnya itu hancur kan dia kan, seperti di Hungary gitu. Apalagi kita berbicara kalau berbicara tambang emas misalnya, kan tambang emas banyak nih yang 8 tahun tutup, 15 tahun tutup lah, banyak itu. Contohnya Newmont Minahasa Raya itu kayaknya nggak nyampe berapa belas lah gitu. Berbeda dengan alumina. Alumina itu hanya, kalau kita hitungan kasar lah ekonomisannya ya, hanya ekonomis kalau dia bisa jalan minimal 12 sampai 15 tahun. Artinya damnya itu harus di-treat benar-benar lah sampai bahkan pabrik-pabrik aluminium itu banyak yang sudah 50 tahun, 30 tahun gitu ya. Artinya benar-benar kita harus careful gitu. Dan benar-benar kita tidak akan nutup, kita tidak akan ngeringin sampai pabriknya itu ekonomis kan gitu kan. Jadi karena panjangnya durasi, karena alumina ini bisnisnya agak marginal, jadi durasinya harus panjang supaya NPV-nya positif. Berarti pembuangannya juga harus dimonitor untuk waktu yang cukup panjang, dan ini resiko gitu. Bahkan yang di Hungary juga dia udah berjalan cukup lama dan masih ada gitu ya, akhirnya kolaps damnya gitu. Jadi faktornya cukup banyak sih menurut saya gitu. Tapi secara ekonomi, secara lingkungan ya dry tailing storage ya memang yang paling aman ya. Terus kalau ponding itu sebenarnya itu udah dilarang di Jepang, di mana-mana ponding kalau nggak salah udah dilarang, itu pondingnya yang buang 30% lah langsung ke pond gitu. Udah dilarang, yang 50% buangannya masih banyak di praktis. Jadi underflow density-nya 50-60% gitu. Masih banyak di praktis. Yang udah mulai ke beaching juga, yang jadi buangannya itu di lebih dari 50% itu udah mulai ya. Dry tailing storage kan di 70% ya kira-kira ya gitu. Ya, itu memang paling aman sih karena semuanya terrecover, banyak yang sudah terrecover yang masih mengandung sodanya dan lain sebagainya gitu sih. Komparasi teknis tahu saya Alkan proses itu ya Alkan itu pakai Bayer, Alkan Alcoa pakai Bayer. Orbit saya belum tahu ya pakai apa gitu. Nanti mungkin bisa japri aja sama saya Orbit secara teknis, tapi ya itu bisnis alumina ini waduh nggak gampang lah gitu ya, tipis dibanding emas gitu. Saya membandingkannya dengan ekstrim dibanding emas. Kalau dibanding copper porphyry ya karena copper porphyry kita banyak mengandung emas, jadi ada kredit emasnya gitu. Dibanding nikel karena nikel kita lagi demand-nya lagi tinggi kan, nggak lagi 9.000, nggak lagi wah kalau nikel 9.000 ya samalah sama alumina di kakak gitu kan. Yeah. Memang kita lagi alumina lagi menjadi lagi marginal gitu. Apapun prosesnya itu menurut saya tetap marginal. Okay. Tapi bukan berarti kita tidak bisa meraih keuntungan ya dengan itu gitu. Apalagi kan tetap dibutuhkan, alumina ini kan tetap dibutuhkan, dan player alumina ini sudah banyak skillnya gitu untuk menekan cost dan segala macam gitu. Dan banyak juga negara, contohnya Cina kan dia kan memang melihat bahwa kebutuhan logam mereka kan tinggi, jadi buat bagaimanapun mereka harus tetap memproduksi dan juga
bukan hanya memproduksi dalam negeri, tapi juga kan Cina kan strateginya kan dia harus memproduksi lewat perusahaan Cina di luar negeri, sehingga dia mengamankan upstreamnya gitu. Jadi walaupun nggak ada orang yang mau jual ke dia, tapi kan dia punya banyak, karena memang kebutuhan logam dia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dia kan besar gitu. Jadi itu udah faktornya udah bukan lagi faktor ekonomi, tapi juga ada faktor menurut saya ya national security gitu masuk ke sana gitu kan. Bagaimana dia mengamankan kebutuhan logamnya supaya bisa mendukung pertumbuhan ekonominya dia. Itu sih. Oke nih, Kang Alex, kita udah selesai nih di sesi yang ketiga nih. Saya terima kasih banyak nih kepada Kang Alex atas penyampaiannya, juga diskusinya, juga jawaban-jawaban yang diberikan. Dan mohon maaf nih juga kepada peserta yang mungkin hadirin yang sudah pingin nanya tapi belum cukup waktu untuk bisa dibacakan pertanyaannya. Ya nanti ya, ini kita sudah show juga kontaknya. Kalaupun memang ada hal-hal yang pengen didiskusikan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi melalui email ini asenaputra@geoservice.co.id dan juga mungkin bisa via WhatsApp 812-260 ya. Ya kebetulan. Yes. Ya kebetulan walaupun saya 6 tahun di bauxit ya, kebetulan pas saya balik ke Indonesia itu saya belum banyak mengerjakan proyek bauxit. Jadi kalau ada senang sekali lah itu. Saya balik lagi ke passion lama saya ya yang sangat pusing itu gitu. Walaupun sekarang juga udah pusing. Perlu ditambah lagi nih kayaknya. Yeah. Baik, sebelum kita mengakhiri, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita sesi foto dulu ya untuk mendokumentasikan webinar kita kali ini. Mohon kepada peserta untuk bisa menghidupkan kameranya ini supaya bisa kita screenshot. Dan sesi ini webinar ini nggak berhenti sampai di sini. Insya Allah nanti akan ada seri-seri selanjutnya. Mudah-mudahan atensinya semakin banyak nih dan niat kita untuk bisa meningkatkan keahlian di keprofesian bisa terwujud. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan juga IAMED bisa memfasilitasi ya berikutnya yang alumni ini karena kan lingkupnya masih sangat kecil nih. Kalau ada kegiatan IAMED bisa memfasilitasi terkait alumni gitu, bisa banyak pelaku industri ngobrol banyak, pasti ada peminatnya lah. Minimal dari Antam dan WHW. Ya. Oke. Terus itu harus dari Antam. Nah, harus dari Antam harus. Atau barangkali Freeport udah pusing kan ngurusin tembaga yang naik terus harganya. Ganti ya. Siap. Oke. Gimana nih Mas Fikri? Udah ke capture semua belum? Kita fotonya ada beberapa sesi Pak. Soalnya kan terbatas untuk layarnya. Jadi saya tangkap dulu untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, kita next ke layar berikutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, layar ketiga. Sepertinya ini layar terakhir Pak, karena yang berikutnya tidak menyalakan kameranya. Ya. 1, 2. Jangan chat dulu ya. 1, 2, 3. Baik. Cukup Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak nih semuanya. Sampai jumpa kita di sesi-sesi webinar selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Alex, Pak Faisal. Terima kasih Pak Alex, Pak Faisal. Thank you. Terima kasih.